Bab 43. Suli tidur sepanjang malam, dan tidak diragukan lagi itu adalah kejadian langka baginya. Ketika dia terbangun, dia merasa segar kembali dan berada dalam semangat yang sangat tinggi. Rasanya sangat berbeda dengan malam-malam lainnya di mana dia akan tersiksa dengan mimpi buruk yang mengerikan meskipun dia bisa tidur sepanjang malam. Dia selalu merasa lelah setelah bangun tidur, bukannya merasa segar dan siap berangkat. Apakah aku tertidur di tempat tidurnya? Suli berusaha untuk tetap tenang tetapi menyadari bahwa dia telah bermalam di apartemen Xiao Luo tadi malam. Dia tanpa sadar memeriksa pakaiannya dan merasa lega karena dia masih berpakaian lengkap. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit tidak aman pada dirinya sendiri dan mulai ragu apakah dia masih memiliki pesonanya sebagai seorang wanita. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya pikiran seperti itu menggerogoti dirinya. Dia menenangkan diri, lalu bangkit dan meninggalkan ruangan. Tidak ada seorang pun di ruang tamu, dan sarapan sudah disiapkan untuknya di meja makan, susu, roti panggang, dan telur mata sapi, yang masih hangat. Ada catatan di samping sarapannya, aku berangkat, jaga dirimu baik-baik. Siapa yang butuh perhatianmu? Suli terkekeh dan merasakan kehangatan yang menenangkan hatinya. Setelah menatap sarapan selama beberapa waktu, dia tersenyum gembira. Dalam perang saudara di Libya, tentara dan angkatan laut negara Hua bekerja sama untuk melaksanakan misi evakuasi guna membantu rekan senegaranya kembali ke rumah dengan selamat. Xiao Luo dan Ji Xiying berlayar menyusuri Laut Cina Selatan melalui Selat Malaka sebelum melintasi Samudera Hindia. Dari sana, mereka melakukan perjalanan menyusuri Laut Merah dan Laut Mediterania selama beberapa hari sebelum akhirnya mencapai pantai Libya dan mendarat. Seluruh perjalanan menempuh jarak sekitar 10.000 mil. Dalam keadaan normal, mereka akan melakukan perjalanan melalui udara, namun karena konflik, wilayah udara tersebut kini dibatasi oleh komunitas internasional. Berdiri di dek kapal perang Angkatan Laut Negara Hua sambil memandangi daratan yang terlibat dalam perang internecine, seseorang dapat mendeteksi bau kematian yang mengerikan di udara bahkan dari daerah pesisir. Asap hitam mengepul di mana-mana, dan perang saudara, konflik antara pemerintah dan kaum revolusioner, telah menyebar ke seluruh negeri seperti wabah penyakit. Mereka dapat melihat tentara dari kejauhan yang mengenakan seragam tempur berhadapan dalam baku tembak dengan mata telanjang. Bendera negara Hua menjadi satu-satunya tempat berlindung yang aman dan tidak terpengaruh oleh perang di wilayah pesisir ini. Ratusan ribu ekspatriat bangsa Hua menaiki kapal tersebut dibantu oleh personel angkatan laut dan tentara. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi putus asa di wajah mereka dan mendapati diri mereka menggigil tak terkendali akibat pasca trauma perang meski akhirnya mencapai tempat aman. Banyak dari mereka yang menderita luka, dan satu hal yang dilihat Xiao Luo di mata mereka adalah ketakutan. Selama evakuasi, mereka pasti menyaksikan pemandangan pembantaian yang mengerikan dan tak terhitung jumlahnya. Koresponden perang itu adalah Sarah Mitch Ele. Dia warga negara Mei, berkulit putih, tinggi 175 cm, dan berusia 22 tahun. Dia adalah putri bungsu dari kepala klan Mitch Ele. Bangsa Mei juga telah mengirimkan tim SEAL untuk misi exfil kali ini. Ji Xiying melaporkan situasinya kepada Xiao Luo, dia sebenarnya ingin Xiao Luo mencerna informasi ini dalam perjalanan mereka ke sini, tetapi dia tidak mau melakukan itu. Xiao Luo datang ke sini dengan pola pikir turis, dan dia hanya bisa memberitahu dia tentang misinya sekarang, dan itu baik-baik saja karena masih belum terlambat. Dia memegang tas kerja hitam di tangannya, tapi dia tetap terlihat memukau. Kecantikannya unik, dia adalah seorang pejuang namun memikat dan menawan. Karena SEAL terlibat, mengapa kita dibutuhkan? Xiao Luo bertanya. Negara kami selalu condong ke arah pembangunan bersama yang damai. Berdasarkan hal tersebut, video Sarah Mitch Ele akan menjadi katalis untuk mengakhiri perang saudara Libya. Selain itu, keluarga Mitch Ele memiliki sejarah persahabatan yang panjang dengan negara kita dan ini adalah permintaan bantuan pribadi mereka. Mereka lebih mempercayai pejuang dari negara kita daripada pejuang dari negara mereka sendiri, jawab Ji Xiying. Kami di sini sebagai rencana cadangan mereka, Xiao Luo bertanya. Ji Xiying mengangguk. Itu benar, katanya. Tan, Xiao Luo, jika kamu bertemu dengan tim SEAL itu, harap waspada terhadap mereka. Meskipun keluarga Mitch Ele adalah sekutu, para prajurit negara Mei memiliki kecenderungan untuk memusuhi tentara atau agen kita. Negara Mei merencanakan latihan militer mereka dengan pandangan bahwa kami adalah musuh potensial dan ini telah mengkondisikan tentara mereka untuk melihat kami sebagai musuh. Oke, saya mengerti. Kemunculan terakhir Sarah Mitch Ele adalah di Stantin, jaraknya sekitar 600 km dari sini. Ada sekitar 50 rekan kami yang terjebak di sebuah pabrik di sana dan kami mengerahkan tim operasi khusus yang terdiri dari tentara dan angkatan laut untuk pergi ke Stantin. Tuan Xiao Luo, Anda bisa ikut bersama mereka. Haruskah aku mengikuti mereka? Tidak bisakah saya bekerja dalam solidaritas? Xiao Luo mengerutkan kening karena dia lebih memilih bertarung sendirian. Berada bersama sekelompok orang hanya akan membuatnya merasa dibatasi, dan itu akan menjadi tanggung jawab tambahan baginya untuk menjaga keamanan rekan senegaranya di negeri asing. Dia tidak mungkin meninggalkan mereka ketika mereka diserang. Tan, Mi, di negeri yang dilanda perang ini, akan sangat sulit untuk bertahan hidup sendirian, apalagi mencapai kota Stantin yang jaraknya 600 km. Bersama kita bisa saling menjaga satu sama lain dalam perjalanan, bukankah itu pengaturan yang lebih logis? Sebelum Ji Xiying dapat menjawab Xiao Luo, sebuah suara yang dalam dan maskulin berbicara. Itu milik seorang pria parubaya yang tampak seperti berusia 40-an. Dia mengenakan seragam angkatan laut putih bersih dengan senyuman sempurna, membuatnya sangat karismatik. Ada beberapa tentara lain yang mengenakan seragam kamuflase dan helm menemaninya. Xiao Luo telah tinggal di kapal selama 5 hari, dan dia tahu siapa pria ini. Dia adalah Gong Gaofeng, kapten kapal perang ini dan salah satu perwira penting yang bertanggung jawab atas misi evakuasi ini. Ketua, Ji Xiying menyapa Gong Gaofeng dengan sopan karena dia adalah komandan di sini. Tidak apa-apa, Gong Gaofeng tertawa terus terang dan mengintip ke arah Xiao Luo, sepertinya agen NSA sepertimu sangat yakin dengan kemampuanmu, hebat, sungguh hebat, hahaha. Ada makna mendasar dalam kata-katanya, dan tentu saja, Xiao Luo dapat membaca yang tersirat dan memahami apa yang sebenarnya dia maksud. Tolong jangan pedulikan kami, Ketua. Tuan Mi tidak bermaksud apa-apa lagi, jawab Ji Xiying, mencoba menjelaskan pernyataan Xiao Luo. Jangan khawatir, nak, aku juga tidak bermaksud apa-apa. Gong Gaofeng mengabaikan masalah itu. Izinkan saya memperkenalkan kalian kepada pemimpin tim operasi khusus ini, katanya, Ziming. Pria itu setidaknya memiliki tinggi 1,83 meter dan memiliki sikap bela diri serta kepercayaan diri seorang prajurit yang sangat terlatih. Dia berdiri tegak dan lurus seperti pohon pinus, dan matanya tampak setajam elang.
Dia memberi hormat pada Xiao Luo dan Ji Xiying dan memperkenalkan dirinya dengan suara yang menggelegar, "Saya Jiang Ziming dan komandan misi operasi khusus ini. Senang bertemu denganmu." Dia kemudian mengulurkan tangannya ke Xiao Luo. Xiao Luo merespons dengan baik. "Agen NSA, nama kode, Mi." Setelah mereka berjabat tangan, Jiang Ziming berjabat tangan dengan Ji Xiying tetapi segera melepaskannya. "Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa bertarung bersama Anda," Jiang Ziming berkata sambil menatap mata Xiao Luo dengan mantap dan penuh hormat. Dia tampak rendah hati. Xiao Luo sangat terkejut dan menjawab, "Kehormatan adalah milikku. Saya pikir, kalian akan memiliki misi yang mengesankan bersama dan saya akan menantikan kembalinya kalian dengan penuh kemenangan." Sebelum mereka berangkat, Ji Xiying menarik Xiao Luo ke samping dan merapikan kerah bajunya karena dia tidak bisa lagi menahan kekhawatirannya terhadapnya. "Tan, Xiao Luo, aku akan menunggumu kembali di sini. Berjanjilah padaku, kamu harus kembali," dia berkata. Tentu, Xiao Luo mengangguk dengan kaku karena mereka berdua menyadari perasaan satu sama lain dan tidak perlu mengatakannya. Cukuplah mereka mengetahui apa yang dirasakan satu sama lain. Matahari yang terik menyinari tanah Libya yang dilanda perang tanpa ampun, dan langit menjadi gelap karena asap yang mengepul dari kebakaran yang tak terhitung jumlahnya. Bangunan-bangunan menjadi reruntuhan akibat pemboman yang terus-menerus, meninggalkan pemandangan keputusasaan dan kehancuran. Angin membawa pasir halus di gurun Libya yang luas, menambah kesengsaraan para pelancong dan mengancam akan berubah menjadi badai pasir. Konvoi ketat yang terdiri dari 5 kendaraan militer berjalan melalui jalan-jalan utama di pedalaman Libya, dengan jarak tidak lebih dari 20 meter dari kendaraan pertama hingga kendaraan terakhir. Bagi seorang pilot yang melihat dari atas, ia akan tampak seperti seekor ular ganas yang meliuk-liuk melintasi gurun yang luas, sementara awan debu membuntuti di belakangnya. Mereka adalah tim operasi khusus tempat Xiao Luo ditempatkan. Kendaraan terakhir adalah truk FAW seberat 5 ton, yang membawa 12 tentara, dan 4 lainnya adalah jeep dengan 3 penumpang dan seorang pengemudi. Secara total, mereka memiliki 30 anggota dalam kelompok, yang setara dengan satu peleton. Libya adalah negeri yang sedang berperang, dan semua orang bersenjata lengkap. Xiao Luo mengenakan rompi anti peluru di atas seragam kamuflasenya dan mengenakan helm balistik. Untuk membela diri, dia dipersenjatai dengan senapan dan beberapa granat tangan. Jeep terdepan dari konvoi tersebut mengibarkan bendera negara Hua yang dibentangkan di kap mesinnya, dan tujuan utamanya adalah untuk mengingatkan pasukan pemerintah Libya akan identitas mereka guna menghindari baku tembak yang tidak disengaja. Pasukan pemerintah tidak berkepentingan untuk secara terang-terangan menyerang tentara asing yang memasuki wilayah Libya untuk mengevakuasi rekan mereka. Demikian pula, pasukan pemberontak tidak melihat alasan untuk mengadu domba pasukan asing yang mereka temui, karena setiap serangan sembrono terhadap pasukan asing hanya akan memaksa mereka untuk secara aktif berpihak pada pemerintah, yang akan merugikan pemberontak dan memperkecil peluang mereka untuk menyerang, mengamankan kemenangan dalam perang saudara ini. Pasukan pemberontak itu kejam, dan jika diberi kesempatan, mereka akan menyerang pihak manapun yang tidak berpihak pada mereka. Jiang Ziming sedang berbicara dengan Xiao Luo saat mereka duduk bersama di jeep militer kedua. Ini bukan pertama kalinya dia memimpin misi evakuasi, jadi dia lebih memahami situasi Libya. Namun, pergi ke pedalaman Stantin City tentu saja merupakan yang pertama, bahkan baginya. Xiao Luo mengangguk, menerima masukan dari komandan tim. Ia memandang keluar jendela dan sesekali melihat mayat warga sipil dibunuh tanpa pandang bulu, berserakan di pinggir jalan seperti bangkai kucing atau anjing liar. Mayat-mayat tersebut sudah membusuk dan memenuhi udara dengan bau busuk, sehingga menarik banyak lalat yang berterbangan di sekitar mereka. Dalam perjalanannya, Xiao Luo juga melihat kerumunan warga sipil Libya yang sedang eksodus mencoba melarikan diri dari zona perang bersama keluarganya, pakaian mereka robek dan compang camping, berlumuran tanah dan debu, bercampur keringat hingga membentuk rak tebal yang menempel ke kulit mereka. Mereka semua terlihat sedih karena trauma tembakan dan pemboman yang tiada henti yang menumpulkan indera mereka. Ekspresi ketakutan terlihat di mata mereka yang tak bernyawa, dan mereka tampak seperti kehilangan harapan untuk melewati perang ini. Banyak dari mereka yang ketakutan ketika melihat konvoi itu lewat dan secara naluriah mengangkat kedua tangan mereka sebagai tanda menyerah. Mustahil bagi Xiao Luo untuk tidak merasakan perasaan terhadap orang-orang ini setelah dia menyaksikan sendiri betapa hidup mereka di neraka. Dia berempati dengan mereka sebagai sesama manusia yang berbagi langit yang sama dan hidup di zaman yang sama. Bagi banyak orang, di negara-negara lain cukup beruntung untuk hidup dalam lingkungan yang stabil dan aman, dan mereka tidak perlu khawatir tentang kemungkinan kematian dalam suatu konflik. Namun di sini, di sudut bumi ini, yang dilanda perang yang berkecamuk, tidak ada seorang pun yang dapat mengisolasi dirinya dari kenyataan kejam kematian. Orang-orang ini telah kehilangan rumah mereka, dan keluarga mereka terkoyak, seperti benih rumput liar yang terbawa angin. Mereka tidak tahu di mana mereka akan bermukim atau apa yang akan mereka hadapi. Siapa yang bisa mengatakan bahwa mereka akan menjadi tubuh dingin dan tak bernyawa di saat berikutnya, dimakan oleh monster yang disebut perang? Jiang Ziming menghela nafas. Tidak ada yang lebih tahu tentang kekejaman perang selain kami. Seseorang hanya bisa menghargai nilai perdamaian setelah mengalami penderitaan akibat perang. Serunya. Jangan terlalu dipikirkan, atau kamu akan mendapat masalah, jawab Xiao Luo. Dia merasa perlu untuk menghilangkan kekhawatiran Jiang Ziming. Kita hanya perlu fokus pada tugas mendesak kita dan menganggap segala hal lainnya seperti awan yang lewat, awan yang akan menghilang dalam sekejap. Selama sedikit rasa kemanusiaan masih ada di hati seseorang, dia pasti akan tersentuh oleh penderitaan rakyat di Libya. Namun, Xiao Luo tidak ingin mengeluarkan tenaga dan pikirannya untuk hal-hal seperti itu, karena masih banyak lagi tragedi yang terjadi di banyak penjuru dunia saat ini. Terlalu berlebihan bagi manusia biasa untuk khawatir dan meratapi setiap kecelakaan yang terjadi di dunia. Jiang Ziming mengangguk setuju karena memang demikian. Mereka bukanlah penyelamat dunia, jadi yang harus mereka lakukan hanyalah fokus menyelesaikan misi mereka dan menyerahkan sisanya kepada orang lain karena tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk mengatasinya. Tan, Mi, kudengar semua orang di NSA adalah monster, jadi kamu memang kuat, kan? Di depan kendaraan, seorang tentara yang duduk di kursi penumpang dengan bersemangat berbalik dan bertanya pada Xiao Luo. Dia adalah pria yang relatif lebih muda, dan Jiang Ziming memperkenalkannya pada Xiao Luo setelah menaiki mobil ini. Dia adalah asisten Jiang Ziming, Kong Hongyun. Xiao Luo tersenyum dan tidak menjawabnya. Kong Hongyun terus melanjutkan dan berkata, karena kamu memilih senapan sebagai senjata utamamu, maka itu pasti keahlianmu. Kapten kami juga penembak jitu yang hebat. Dia menghabisi Panglima Tentara Biru dari jarak 1 kilometer hanya dengan satu tembakan dan menyelesaikan misi pembunuhan dengan hasil yang luar biasa, kemudian berhasil lolos dari pengepungan beberapa ratus tentara biru.
Hal ini membuat pasukan biru mengira mereka telah bertemu dengan hantu, dan sejak saat itu, dia dikenal oleh semua orang sebagai peluru hantu. Apakah saya benar, Kapten? Jiang Ziming terbatuk kering dan memasang wajah tegas. Bagaimana bisa aku baru mengetahui bahwa kamu adalah seorang penggosip? Kamu harus menyimpan pikiranmu sendiri. Dia menegur. Dia tidak suka memamerkan pencapaian pribadinya, dan intuisinya adalah bahwa Mi dari NSA ini adalah seseorang yang istimewa. Bahkan tentara terlatih seperti mereka pun merasa sedikit gugup, pergi jauh ke wilayah tengah Libya, namun Mi tetap tenang dan acuh tak acuh seolah misi seperti itu adalah hal yang biasa baginya. Kurangnya rasa gugup ini tidak bisa dipalsukan, dan matanya yang tak berkedip mengungkapkan banyak hal tentang pria ini. Saya tidak suka bergosip, tapi hanya menyatakan semua fakta. Kong Hongyun mengerutkan kening dan mengabaikannya. Dia cukup dekat dengan Jiang Ziming dan mengetahui temperamennya dengan sangat baik, jadi dia tidak terintimidasi oleh teguran Jiang Ziming. Baiklah, diam saja sekarang. Jika kamu benar-benar bosan, tidurlah saja, bentak Jiang Ziming. Kong Hongyun menjawab, bagaimana kamu bisa seburuk ini, Kapten? Ini adalah negeri perang, bagaimana jika saya terkena peluru saat saya sedang tidur dan tidak pernah bangun lagi? Bukankah itu sangat tidak adil? Senang kamu masih mengetahuinya. Jiang Ziming menghela nafas. Rahangnya ternganga ketika dia berbalik dan menyadari bahwa Xiao Luo telah menutup matanya sambil bersandar ke jendela. Posisi diamnya tampak seperti tertidur. Ya Tuhan, Pak Mi ini sungguh tak tergoyahkan. Kong Hongyun sangat terkejut hingga dia lupa menutup mulutnya. Jiang Ziming tercengang, dan karena Xiao Luo secara teknis bukanlah bawahannya dan memiliki misi yang sangat berbeda, dia tidak melakukan apapun. Jika ada bawahannya yang berani melakukan itu, dia pasti akan menamparkan mereka dan memberi pengertian pada kepala mereka. Tidak diragukan lagi, itu adalah metode paling efektif untuk membuat bawahannya yang kebingungan tetap waspada. Tentu saja, Xiao Luo tidak tertidur, tapi itulah caranya mengakhiri percakapan. Jiang Ziming tidak terlalu buruk, tapi Kong Hongyun terlalu cerewet begitu dia mulai berbicara. Ternyata, pendekatan Xiao Luo terbukti sangat berguna dalam menjaga ketenangan mobil. Ketika dia akhirnya membuka matanya, dia mengamati situasi di luar dengan cermat. Mereka berada di dekat Bukit Libya, yang terletak dekat tepi gurun. Seluruh tanah ditutupi tanaman tahan kekeringan. Setelah 3 kilometer, dia melihat sebuah papan nama di tepi jalan dengan simbol unik tergores di dalamnya. Ketika mereka maju lebih jauh, dia melihat papan lain dengan tanda tersebut. Tiba-tiba, Xiao Luo merasakan ada yang tidak beres. Hentikan mobilnya, dia berteriak. Apa yang membuat Xiao Luo berteriak begitu mendesak? KABOOM. Jeep terdepan dalam konvoi tiba-tiba membelok ke kanan saat dilalap dalam sekejap, mengirimkan ledakan yang memekakkan telinga dan gelombang panas yang ekstrim dari api yang membumbung tinggi. Kendaraan kedua, tempat Xiao Luo berada, seluruh kaca depannya hancur akibat benturan. Banyak pecahan kaca dan puing-puing berhembus melalui kabin seperti tsunami yang mengamuk menghantam wajah pengemudi, Kong Yunhong, Xiao Luo, dan Jiang Ziming. Beruntung pengemudi cepat bereaksi dan sempat menginjak rem saat terjadi ledakan, serta terhindar dari zona ledakan. Ah, jeritan nyaring orang-orang yang terluka menembus udara, terdengar seperti hantu yang disiksa di neraka. Dua orang yang selamat bergegas keluar dari kendaraan utama, melarikan diri dari lautan api, namun seluruh tubuh mereka dilalap api. Tidak lama kemudian mereka terjatuh dan menggeliat di tanah dan meninggal secara mengenaskan akibat luka bakar yang parah. Musuh menyerang. Kong Hongyun diliputi rasa takut dan panik, dan dia berteriak histeris dalam keadaan panik. Jiang Ziming segera turun dari jeep dan berlari menuju dua tentara yang berhasil lolos dari reruntuhan yang terbakar di depannya. Dia melepas pakaiannya dan menggunakannya untuk memadamkan api. Para prajurit dari kendaraan di belakang barisan sudah mendekat, dan beberapa membantu Jiang Ziming, sementara yang lain menyebar secara defensif untuk memberikan perlindungan. Tak butuh waktu lama bagi pasukan untuk memadamkan api di kedua jenazah tersebut, dan seperti yang diduga, mereka sudah lama kehilangan nyawa. Beberapa bagian tubuh mereka hangus, dan sebagian besar kulit mereka yang terbuka melepuh. Wajah mereka yang bengkok menghitam dan tidak bisa dikenali, dan bau tajam daging terbakar memenuhi udara. Di tengah reruntuhan yang terbakar, orang-orang yang duduk di kursi depan tewas seketika saat kendaraan ditabrak. Tubuh mereka menyatu dengan kerangka bangkai kapal yang kusut. Tim operasi khusus sangat terkejut, karena meskipun mereka adalah tentara terlatih, mereka belum pernah benar-benar berperang dan belum pernah menyaksikan kengerian perang yang sebenarnya. Di sini, di Libya, mereka akan mengalaminya secara langsung, dan bagi mereka, itu akan menjadi perjalanan ke neraka dan kembali lagi. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa mereka bisa begitu dekat dengan kematian, karena beberapa saat yang lalu rekan-rekan mereka bercanda dengan mereka, dan sekarang mereka tergeletak di tanah, hanya mayat yang terbakar. Kesadaran ini sangat memukul mereka, dan mereka merasakan rasa cemas dan takut, namun pada saat yang sama, hati mereka menangisi kematian rekan senegaranya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Dari mana asal ledakannya? Bukankah perjalanannya mulus? Saya juga tidak melihat musuh di dekat sini, teriak Kong Hongyun. Dia tidak dapat memahami situasinya saat dia terus menanyai rekan-rekannya, terlihat sangat bingung. Itu adalah ranjau darat. Jiang Ziming mengangkat kepalanya dan menatap jalan di depan. Dia mengalami beberapa luka ringan di wajahnya akibat pecahan kaca yang berterbangan ke dalam kabin. Keseluruhan 2 kilometer jalan di depannya kemungkinan besar ditambang. Kita harus mengambil jalan memutar. Xiao Luo berkata sambil berjalan dengan tangan di punggung. Konstitusi Raja Tentara Bayaran membantunya memperhatikan simbol-simbol yang tidak mencolok di jalan sebelumnya, dan sekarang dia menguraikan maknanya dengan jelas. Itu tidak akan ada artinya bagi mereka yang tidak terbiasa dengan wilayah tersebut, tapi dia tahu betul bahwa itu menunjukkan lokasi ranjau darat di daerah ini. Kemungkinan besar mereka dikuburkan oleh pasukan pemberontak, dan mereka meninggalkan tanda peringatan tersebut untuk memperingatkan rekan-rekan mereka. Bagaimana kamu tahu? Kong Hongyun, meskipun Jiang Ziming terdiam, matanya juga meminta jawaban. Perintah Xiao Luo untuk berhenti bertepatan dengan ledakan pertama, dan dia sangat yakin bahwa Xiao Luo telah menyadari sesuatu yang tidak biasa. Pertanyaannya adalah, bagaimana dia mendeteksi tanda-tandanya? Xiao Luo menghela nafas dan tidak berencana memikirkan topik itu. Mari kita ambil jalan memutar, katanya. Dia kembali ke jeepnya tepat setelah dia berbicara. Mereka tidak punya pilihan selain mengambil jalan memutar. Jiang Ziming tidak mengganggunya lebih jauh tetapi menyuruh bawahannya untuk melemparkan mayat-mayat itu ke dalam api sebagai kremasi simbolis. Mereka tidak punya pilihan lain dan hanya bisa menyelesaikannya dengan cara yang paling praktis. Setelah memutar di sekitar zona ranjau darat, mereka melanjutkan perjalanan menuju kota Stantin.
Mereka segera meninggalkan bangkai kapal yang terbakar jauh di belakang, dan banyak tentara yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap ke belakang saat bangkai kapal itu perlahan menghilang dari pandangan mereka. Mereka membayangkan 4 roh heroik memberi hormat kepada mereka di tengah kepulan asap tebal. Asteris 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 asteris. Asteris 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 asteris. Mereka telah kehilangan 4 prajurit bahkan sebelum mencapai kota Stantin, yang berdampak pada setiap anggota tim operasi khusus. Ingatan segar akan ledakan tersebut menjadi pengingat bahwa ini adalah perang sungguhan dan bukan latihan. Jika ada insiden yang terjadi, satu-satunya akhir dari insiden tersebut adalah kematian itu sendiri. Setiap orang harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, dan mereka bahkan tidak berani lengah. Setelah kehilangan jeep sebelumnya, kendaraan Xiao Luo memimpin konvoi. Sangat berisiko untuk memimpin jeep komandan, tetapi Jiang Ziming memilih mengambil risiko karena dia percaya pada dirinya sendiri, dan dia dapat mengandalkan penilaian Xiao Luo. Jika ada tanda bahaya yang tidak dia sadari, dia yakin Xiao Luo akan dapat menyadarinya dan memperingatkannya. Kecuali insiden ranjau darat pada hari sebelumnya, segalanya relatif sepi pada hari pertama. Kapan kita akan mencapai Stantin City? Api unggun menyala di malam yang gelap, dan Xiao Luo bertanya pada Jiang Ziming. Kita seharusnya sudah bisa sampai di sana besok siang. Jiang Ziming menjawab. Baiklah, mengerti. Xiao Luo duduk bersandar di ban jeepnya dan beristirahat. Saat mereka berada di zona perang, dia tetap menutup telinganya bahkan ketika dia sedang beristirahat, dan dia akan segera bereaksi jika ada suara atau gerakan yang mencurigakan. Namun malam tetap hening dan bebas insiden. Saat fajar menyingsing, tim operasi khusus bersiap berangkat. Medan di wilayah tengah Libya terdiri dari perbukitan yang tak terhitung jumlahnya, dan tinggal di satu tempat terlalu lama menimbulkan risiko dan membuat siapapun merasa tidak nyaman. Peristiwa-peristiwa di masa lalu tidak membantu karena kecemasan mulai muncul di benak para pasukan. Kapten, lihat, sepertinya ada pasukan Libya di depan. Kong Hongyun menunjuk ke depan dan berteriak, tetapi, apakah mereka bersama pemerintah, atau pasukan pemberontak? Xiao Luo telah melihat mereka jauh sebelumnya. Ada 5 kendaraan bersenjata lengkap dengan senjata Gatling di atas atapnya. Terlepas dari identitas mereka, bersiaplah untuk bertempur. Jiang Ziming melompat dari jeep terlebih dahulu dan memerintahkan semua orang bersiap untuk beraksi. Dia juga menyesuaikan posisi bendera di kap mesin agar identitas mereka lebih terlihat oleh kekuatan tak dikenal di depan. Melihat melalui teropongnya, Jiang Ziming melihat kelompok yang mendekat dan dengan cepat mengidentifikasi mereka sebagai pasukan pemberontak. Sangat mudah untuk membedakan mereka dari pasukan pemerintah, karena bendera dan seragam pemberontak berwarna lebih gelap, sedangkan pasukan pemerintah memiliki skema warna yang relatif lebih terang. Kontrasnya sangat mencolok. Ketika jeep mereka terhenti, pasukan pemberontak Libya juga berhenti. Kedua pemimpin itu menggunakan teropong untuk mengamati pihak lain. Mereka memberi isyarat tangan, dan sepertinya mereka meminta kita untuk lewat. Saya pikir kita bisa menghindari konfrontasi dengan mereka, kata Kong Hongyun sambil menghela nafas lega. Jiang Ziming memandang Xiao Luo dan bertanya, bagaimana menurut Anda, Tuan Mi? Biarkan mereka pergi dulu, kalau kita terpaksa masuk ke zona pembunuhan dalam konfrontasi. Xiao Luo menjawab dengan tenang karena dia tidak akan pernah memperlihatkan punggungnya kepada sekelompok orang yang tidak dikenalnya. Jiang Ziming mengangguk setuju. Seandainya pihak lain ternyata adalah pasukan pemerintah, maka boleh saja dilanjutkan. Faktanya adalah mereka adalah anggota pemberontak, adalah bijaksana untuk mengambil tindakan pencegahan dan tetap waspada. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, pasukan pemberontak Libya tiba-tiba melancarkan serangan. Aduh, aduh, aduh. Selusin mortir diluncurkan dan ditembakkan ke arah mereka dari langit tanpa ampun. Ayo berangkat. Jiang Ziming meraung, memperingatkan tim operasi khususnya untuk mengambil posisi bertahan yang memberikan sasaran lebih kecil pada tembakan musuh. Di tempat terbuka, mereka tidak punya pilihan lain, karena tidak ada orang yang bisa menghindari peluru, dan mereka hanya bisa berdoa agar peluru tidak mengenai mereka atau peluru tidak meledak di dekat mereka. Ledakan, ledakan, KABOOM. Satu demi satu, cangkangnya menghantam tanah di sekitar mereka dan meledak, mengirimkan ledakan panas dan energi yang ekstrim. Ratusan pecahan mematikan terbang ke segala arah seperti badai pasir di dalam zona ledakannya. Saat ledakan mendatangkan malapetaka dan mengguncang bumi di sekitar para prajurit, awan debu bergejolak dan mengaburkan pandangan mereka, menambah keputusasaan mereka. Usai salvo pertama, setiap anggota tim operasi khusus yang tergeletak di tanah tertutup lapisan debu dan tanah yang tebal. Jiang Ziming menepuk-nepuk debu di topinya dan segera bangkit. Dia tidak peduli untuk memeriksa korban sekarang dan menatap pasukan pemberontak dengan kemarahan di wajahnya. Serangan balik. Sekarang, dia berteriak. Meski musuh dipersenjatai dengan baik, tim operasi khusus juga dilengkapi dengan senjata kecil yang kuat dan granat berpeluncur roket. Setelah mendapat perintah untuk melawan, pasukan operasi khusus segera membalas dengan seluruh senjata yang mereka miliki. RPG mulai melesat ke arah garis musuh, tembakan otomatis menekan pergerakan musuh, dan penembak jitu mulai menyerang pasukan pemberontak Libya dengan segera. Namun para pemberontak hanya mengkalibrasi jarak mereka dengan salvo pertama, dan tak lama kemudian, gelombang peluru kedua mulai mendarat dengan lebih presisi. Salvo kedua mendarat sangat dekat dengan pasukan operasi khusus, dan setiap peluru terus mendekat saat para pemberontak melepaskan tembakan. HUMP, HUMP, HUMP. Suara mortir yang terdengar mengerikan dan familiar terdengar ketika mereka meluncur melintasi langit, dan lusinan mortir bergerak menuju tim operasi khusus yang terperangkap tak berdaya di zona pembunuhan. Para prajurit merasa ngeri ketika mereka melihat peluru yang dilemparkan ke arah mereka, dan mereka hanya bisa bereaksi terhadap ancaman mematikan itu dengan berbaring di tanah, berlindung dalam posisi tengkurap. Lalu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menutup mata dan menunggu keputusan, tidak ada yang bisa memastikan apakah dia akan selamat dari serangan ini, dan penantiannya sangat lama, menyiksa, lebih buruk dari kematian itu sendiri. Mata Xiao Luo mulai berubah, dan menjadi merah seperti mata iblis. Tiba-tiba, dia menjatuhkan senapan sniper di tangannya dan berdiri. Dia menginjakkan kaki kanannya ke tanah, lalu mengangkat tangannya ke langit dengan telapak tangan terbuka lebar. Mengaum, udara bergetar, dan suara memekakkan telinga datang dari tempat Xiao Luo berdiri, sekeras auman naga. Udara berputar di atas Xiao Luo saat kekuatan luar biasa yang terpancar dari telapak tangan mengubah angin yang berputar menjadi tornado yang menakutkan. Dia mendorongnya ke depan, dan tornado itu melesat ke atas dan mengamuk menuju salvo peluru di langit. Angin puting beliung menghantam cangkang ketika mereka hendak mengenai area di mana tim operasi khusus meninggalkan jeep mereka, dan seketika, cangkang tersebut terlempar keluar dari lintasannya dan jatuh 30 meter dari kendaraan.
Ledakan, ledakan, ledakan. Pasir dan debu terangkat ke udara membentuk awan besar, dan tanah bergetar karena kekuatan ledakan yang sangat besar. Jiang Ziming membuka matanya karena terkejut saat dia melihat ledakan yang terjadi di jarak yang cukup jauh. Dia benar-benar tidak percaya karena dia tahu peluru-peluru itu seharusnya mengenai mereka, tapi malah meledak pada jarak yang aman. Semua orang tercengang, dan tak satu pun dari mereka bisa menjelaskan alasan di baliknya sampai mereka berbalik dan melihat sesosok tubuh berdiri tegak di tengah-tengah mereka. Dengan latar belakang ledakan dan kobaran api yang hebat, sosok itu tampak seperti titan yang menopang langit, tenang dan teguh seperti gunung yang tak tergoyahkan. Para prajurit yang terkepung hanya bisa memandangnya. Apa yang baru saja dia lakukan? Dari mana datangnya auman naga itu? Semua orang bingung dan tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, tapi satu hal yang mereka yakini, itu pasti ada hubungannya dengan Xiao Luo. Xiao Luo melihat sekilas ke arah barisan pemberontak, lalu tanpa peringatan apapun, dia tiba-tiba berlari ke arah mereka. Dia berlari ke arah mereka dalam garis lurus dan tampak seperti sambaran petir. Dia begitu cepat sehingga mata mereka hampir tidak bisa melihatnya dan hanya bisa melihat bayangan di belakangnya. Saat anggota tim operasi khusus masih dalam keadaan pingsan, mereka bahkan lebih terkejut ketika melihat Xiao Luo berlari tepat ke barisan musuh. Apakah dia sedang dalam misi bunuh diri? Tan, Mi, kembalilah. Jiang Ziming memanggil untuk menghentikan Xiao Luo, tapi dia bahkan tidak menjawab. Dia menyerang ke depan dengan kemauan yang gigih seperti belati yang diasah dengan baik yang memotong titik vital musuh. Mengetahui bahwa dia tidak dapat menghentikan Xiao Luo, Jiang Ziming dengan cepat memutuskan tindakan selanjutnya. Menyerang, dia berteriak. Jiang Ziming maju ke depan untuk memimpin penyerangan segera setelah dia memberi perintah. Anggota timnya sudah kembali tenang sekarang dan langsung bereaksi terhadap perintah tersebut. Mereka bangkit serempak dan mulai berteriak dengan penuh semangat. Tanpa rasa takut, mereka mengikuti di belakang Jiang Ziming, siap menyerahkan nyawa mereka demi rekan-rekan mereka. Di pihak pemberontak, komandan dan pasukannya tercengang ketika mereka melihat seorang prajurit dari barisan musuh menyerang mereka sendirian. Mereka tidak percaya prajurit terlatih manapun akan membalas dengan cara ini. Tembak dan bunuh dia, teriak komandan pemberontak Libya. Para pemberontak yang kebingungan kemudian pulih dari keterkejutan mereka dan mengisi senjata api dan senapan mesin mereka untuk menjatuhkan Xiao Luo. Tat, HUMP, ledakan, ledakan. Peluru beterbangan tebal dan cepat, menghantam tanah dalam cipratan pasir dan pantulan bebatuan yang melemparkan puing-puing kemana-mana dinding timah mengarah ke arah Xiao Luo, nampaknya mustahil baginya untuk melewati RPG yang melesat ke arahnya, meninggalkan jejak propelan, gas keluar dari nosel belakangnya. Namun Xiao Luo tidak mengurangi kecepatannya saat menghadapi tembakan musuh. Matanya yang tajam menelusuri peluru yang datang, dan dia dengan cekatan menghindari hujan peluru saat dia menemukan celah di lautan proyektil di depannya. Serangkaian gerakan zigzag membawanya mendekat ke arah musuhnya dengan goresan di sekujur tubuhnya. Namun Jiang Ziming dan pasukannya kurang beruntung. Dua tentara hancur berkeping-keping, yang menyebabkan sisanya berlindung dengan tengkurap di tanah. Tembakan penindasan yang dilakukan oleh pemberontak Libya membuat mereka tetap diam, dan dari tempat mereka berbaring, mereka dapat melihat Xiao Luo menyerbu ke dalam hujan peluru tanpa terkena serangan. Ya Tuhan, bagaimana dia bisa menghindari semua peluru dan peluru itu? Semua orang di tim operasi khusus tercengang pada saat itu karena mereka tidak akan pernah percaya bahwa seseorang dapat berlari lebih cepat dari peluru jika mereka tidak melihatnya sendiri. Hal ini telah menggulingkan pemahaman mereka tentang akal sehat. Komandan pasukan pemberontak Libya mulai merasa cemas saat melihat Xiao Luo mendekat. Dia berteriak. 5 kendaraan yang dilengkapi senapan mesin bergerak ke atas. Kendaraan utama adalah mobil lapis baja dengan senjata yang dipasang di atap, sedangkan 4 lainnya adalah truk pickup teknis dengan senjata yang dipasang di tempat tidur kargo. Ini adalah senjata Gatling, jenis yang biasa digunakan oleh negara Mei, dan mulai melepaskan tembakan tanpa henti. Laju tembakannya melebihi 1000 peluru per menit, dan ketika pelatuknya ditarik, beberapa larasnya berputar dengan kecepatan tinggi, mengirimkan hujan peluru ke arah Xiao Luo seperti segerombolan tawon raksasa. Kemanapun Xiao Luo pergi, peluru mengikuti, dan ketika menghantam tanah yang keras, semburan pasir dan debu berhamburan, menunjukkan kekuatan mengerikan dari senjata Gatling. Tim operasi khusus mengkhawatirkan Xiao Luo, sampai-sampai mereka hampir lupa bernapas. Jika dia hit, dia akan langsung berubah menjadi tumpukan daging, karena mereka tahu lebih baik dari siapapun tentang kemampuan senjata Gatling. Xiao Luo tidak memiliki ekspresi di wajahnya saat dia terus menyerang para pemberontak, tetap menatap komandan yang memberikan perintah pertempuran dengan mobil lapis baja. Tiba-tiba, dia melompat tinggi ke udara menuju komandan pemberontak, mendarat sekitar 4 meter jauhnya seperti binatang buas yang siap menyerang mangsanya. Sebelum komandan pemberontak sempat bereaksi, Xiao Luo telah memanggil kekuatan mengerikan dari Ghost Claw, dan tangan kanannya menghantam dahi komandan. Gedebuk, otak sang komandan meledak seperti tomat yang tergencet, dan seketika itu juga darah dan bagian otaknya berceceran kemana-mana dan tubuhnya terbang kembali seperti layang-layang yang rusak, menabrak pintu truk berbobot 5 ton sebelum serpihan daging meluncur ke tanah, dalam genangan selime. Pemandangan mengerikan ketika komandan mereka dihancurkan tepat di depan mata mereka memberikan dampak yang mengerikan pada pemberontak Libya. Itu benar-benar mengejutkan mereka, dan garis mereka bimbang. Dalam kebingungan sepersekian detik itu, Xiao Luo meninju dan menendang dada 2 pemberontak Libya dan membuat mereka terbang seolah-olah ditabrak kereta api. Setelah mendarat dengan keras di tanah beberapa meter jauhnya, mereka memuntahkan banyak darah dan berjuang sejenak sebelum mereka terjatuh dan mati. Serangan Xiao Luo telah menghancurkan tulang dada mereka dan menghancurkan jantung mereka hingga hancur, membunuh mereka seketika. Tidak ada keraguan tentang penyebab kematian mereka, karena darah mengalir deras dari rongga dada mereka, lebih banyak daripada yang keluar dari mulut mereka. Para pemberontak Libya tercengang, dan dalam kepanikan, mereka tiba-tiba bereaksi. Bang, tautan, peluru beterbangan ke segala arah saat para pemberontak menembak tanpa pandang bulu, menghantam pelat baja kendaraan di sekitar mereka dan memantul, mengirimkan percikan api kemana-mana. Tidak ada satupun tembakan yang mengenai Xiao Luo, namun malah menewaskan beberapa pemberontak Libya dalam pertarungan jarak dekat. Xiao Luo telah menebus keterampilan kungfu berbasis ketangkasan dari sistem Lingbo Weibo. Secepat apapun pelurunya, Xiao Luo dengan mudah menghindarinya dengan kecepatan dan antisipasi barunya. Dia tak terhentikan, berlari melewati masa pemberontak sebelum dia menatap pria bersenjata di dekatnya. Pria bersenjata pemberontak itu mengarahkan pandangannya ke arah Xiao Luo dan hendak menembak, tetapi Xiao Luo secara ajaib telah menutup jarak di antara mereka pada saat berikutnya.
Xiao Luo menerkamnya seperti harimau ganas dan memberikan tendangan mematikan ke dagunya. Pria pemberontak bersenjata itu hampir tidak sempat berteriak ketika rahangnya terkoyak, dan aliran darah menyembur ke udara. Xiao Luo meraih dagunya dengan tangan dan meremukkan rahangnya hingga berkeping-keping sebelum mendorongnya pergi dengan telapak tangannya yang terbuka. Pemberontak itu terbang mundur jauh dan sudah mati sebelum menyentuh tanah. Pemberontak lainnya mengalami demoralisasi dan ketakutan dengan kehebatan dan sifat kejam pria tak dikenal ini. Kebanyakan dari mereka menjatuhkan senjatanya dan lari menyelamatkan diri, tapi beberapa yang tersisa terus menembak ke arah Xiao Luo dengan histeris. Tapi, kemanapun mereka menembak, pelurunya selalu mengenai Xiao Luo seolah-olah karena suatu desain yang aneh, karena sepertinya Xiao Luo bisa memprediksi setiap lintasan peluru. Dia tampak seperti penari lincah yang melenggang menembus dinding timah, kebal terhadap bahaya yang dihadapinya. Saat dia terus menghindar, dia secara bertahap menutup jarak dengan musuh-musuhnya, dan begitu berada dalam jangkauan pembunuhan, dia menghabisi mereka tanpa menghentikan langkahnya. Hal ini diulangi berkali-kali, menipiskan garis pemberontak. Xiao Luo berubah menjadi mesin pembunuh yang dingin dan tidak manusiawi yang tujuan utamanya adalah merenggut nyawa semua pejuang pemberontak Libya ini. Jiang Ziming dan tim operasi khusus menyaksikan dari jauh, terkejut, dan tidak mampu memproses apa yang telah mereka lihat. Mata mereka yang terbuka lebar adalah satu-satunya tanda ekspresi saat mereka membeku dalam keadaan pingsan. Orang ini, apakah dia monster? Suara Kong Hongyun bergetar karena kekuatan dan kekejaman Xiao Luo tidak hanya membuat takut para pemberontak Libya, tetapi bahkan tim operasi khusus pun merasakan hawa dingin di punggung mereka. Orang-orang dari NSA benar-benar monster. Dia bukan manusia. Dia bisa memusnahkan seluruh peleton sendirian. Anggota tim operasi khusus lainnya gemetar, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kebingungan yang tak terlukiskan. Bahkan Jiang Ziming, yang biasanya tenang dan tenang, mulai bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Terlepas dari seberapa kuatnya seseorang, dia tidak mungkin sekuat itu untuk mengabaikan peluru dan pecahan bom. Bahkan tentara yang bersenjata lengkap pun tidak berdaya, baginya tampak seperti warga sipil yang nyawanya bisa dia bunuh sesuai keinginannya, ini sungguh konyol dan sulit dipercaya. Selanjutnya, Xiao Luo meninju kepala pemberontak Libya, dan bola matanya menyembul, menyeret pembuluh darah sebelum jatuh ke tanah. Benda itu berguling dalam jarak yang cukup dekat dan segera tertutup debu saat pemiliknya mengalami akhir pertempuran yang memalukan. Secara keseluruhan, hampir 30 tentara pemberontak Libya tewas. Semua orang menatap Xiao Luo, dia berlumuran darah musuhnya dengan wajah tenang yang sama dan bernapas berat. Tak seorang pun bisa tetap tenang, karena pria ini baru saja mengubah pertempuran kecil ini menjadi pembantaian besar-besaran yang tak terbayangkan, sesuatu yang hanya ada dalam cerita. Jiang Ziming berlari ke arah Xiao Luo dengan kekhawatiran tertulis di seluruh wajahnya. Tan, Mi, apa kamu, baik-baik saja? Dia bertanya. Xiao Luo mengangkat alisnya dan meliriknya saat dia memadamkan niat membunuhnya. Dia tertawa dan berkata, apakah aku terlihat tidak baik-baik saja? Bagus sekali, awas, hati-hati. Jiang Ziming mengangguk lega ketika dia tiba-tiba melihat seorang pemberontak Libya yang berpura-pura mati bangkit dan membidik punggung Xiao Luo dengan pistol. Jiang Ziming dengan cepat bereaksi dan segera mengangkat senapan snipernya untuk menembak ke bahu kanan pemberontak. Kekuatan di balik peluru penembak jitu berkecepatan tinggi sangat mematikan dan berkali-kali lebih kuat daripada senapan biasa. Tembakan itu merobek seluruh lengan kanan si pemberontak, dan saat darah muncrat dari lukanya, jeritan kesedihan terdengar di udara. Xiao Luo berbalik dan menatap tentara pemberontak itu, lalu berbalik untuk berterima kasih kepada Jiang Ziming. Terima kasih. Sama-sama, Tuan Mi, jawab Jiang Ziming. Kong Hongyun dan beberapa pria menuju dan mengamankan prajurit itu sebelum membawanya kembali. Sebagian besar pemberontak berkulit kecoklatan karena menghabiskan waktu lama di bawah terik matahari, dan pria ini pun demikian. Dia memiliki mata cekung, memiliki potongan cepak dan tato di dadanya. Saat dia digendong, dia memandang Xiao Luo dengan ketakutan yang mendalam dan terus bergumam. Baik Jiang Ziming dan Kong Hongyun tidak mengerti apa yang dia maksud, tapi kata dalam bahasa Inggris itu berarti setan. Pria itu benar tentang Xiao Luo, Tuan Mi ini memang iblis yang keluar dari neraka mencari nyawa manusia. Xiao Luo menatap tentara pemberontak Libya yang masih hidup dan bertanya. Jawab tentara pemberontak Libya itu, tampak sedikit ragu-ragu. Xiao Luo menoleh ke arah Jiang Ziming dan berkata, sepertinya kita dalam masalah. Pemberontak Libya telah memperoleh informasi tentang misi penyelamatan koresponden perang tersebut dari sumber yang tidak diketahui, sehingga mereka berencana untuk membunuh personel negara Hua yang mereka temui dengan cara apapun. Perintahnya berasal dari komando tinggi mereka, dan mereka tidak boleh membiarkan siapapun lewat, mereka telah diperintahkan untuk membunuh semua orang dan tidak mau mengambil risiko. Sial, bukankah mereka takut angkatan laut dan tentara kita akan ikut campur dalam perang mereka dan memusnahkan mereka? Kong Hongyun berkata sambil mengatupkan giginya. Jika angkatan laut dan tentara kita menginjakkan kaki di tanah Libya, ini sama saja dengan mencampuri urusan dalam negeri negara lain, yang mungkin menjadi katalisator konflik internasional yang lebih besar. Jiang Ziming menjawab. Xiao Luo tidak mengomentari hal ini. Dia melirik tentara pemberontak itu dan berkata, saatnya kamu pergi. Setelah dia berbicara, dia menendang dadanya. Pemberontak Libya itu terbang kembali seperti layang-layang patah dengan darah di seluruh wajahnya. Dia meninggal seketika karena tendangan itu. Tan, Mi, apa yang kamu lakukan? Jiang Ziming tidak dapat memahami motif tendangan itu, dan dia menanyai Xiao Luo. Bersikap baik terhadap musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak mengetahui pria ini sebelumnya? Aku ingin melepaskannya, tapi dia memilih menyia-nyiakan kesempatan ini dan bahkan ingin menembakku, jadi tidak ada alasan bagiku untuk menunjukkan belas kasihan, jawab Xiao Luo. Pelurumu seharusnya tidak mendarat di bahunya, kata Xiao Luo, lalu menunjuk ke kepalanya, seharusnya mendarat di sini. Satu-satunya tujuan penembak jitu adalah mencapai satu tembakan, satu pembunuhan. Anda tidak memberi musuh kesempatan untuk pulih, dan dalam aspek ini, Anda masih terlalu naif. Menghadapi tuduhan dan ejekan Xiao Luo, Jiang Ziming mengertakkan gigi dan mengepalkan tangannya dengan erat. Tapi sedetik berikutnya, dia hanya menenangkan mereka dan menghela nafas pasrah, seperti bola kempes, karena dia tahu Xiao Luo benar, seperti yang dikatakan instrukturnya kepadanya. Sebagai seorang penembak jitu, ketika keputusan untuk menembak dibuat, satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah mengambil nyawa target. Tetapi ketika Jiang Ziming menarik pelatuknya, dia ragu-ragu, menyadari bahwa dia akan memusnahkan kehidupan makhluk hidup dan menunjukkan belas kasihan padanya.
Berbeda dengan pengalamannya selama latihan, senjatanya diisi dengan peluru kosong, jadi meskipun dia tahu peluru tersebut mengenai area kritis targetnya, peluru tersebut tidak akan pernah benar-benar membunuh mereka. Kita sekarang berada di medan perang yang sebenarnya, dan ini adalah masalah hidup dan mati. Sebagai pemimpin tim, saya harap Anda segera menyesuaikan diri dengan kenyataan perang. Adalah tugas seorang prajurit untuk membela negara dan rekan-rekannya, dan itu menjadikan Anda mesin perang. Saya pikir instruktur militer Anda akan menanamkan pemikiran itu ke dalam kepala Anda. Tidak ada kedamaian di dunia militer, dan begitu Anda menjadi tentara, Anda harus selalu siap berperang di medan perang. Apakah kamu setuju dengan itu? Xiao Luo merasa perlu untuk mengguncang Jiang Ziming, karena sikapnya dapat mengorbankan nyawa. Dia perlu memahami perbedaan antara empati dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dalam perang. Jika dia masih memendam pemikiran untuk bermain adil dalam pertempuran, maka kenaifannya kemungkinan besar akan mengakibatkan seluruh timnya dimusnahkan karenanya. Ketika ditegur, Jiang Ziming merasa sangat malu karena kurangnya ketabahan mentalnya. Keraguan muncul pada kemampuannya untuk tampil seperti tentara profesional, dan dia bahkan tidak bisa menandingi tentara NSA. Setelah pertemuan itu, 2 anggota tim operasi khusus lainnya tewas, dan 3 lainnya luka parah. 1 orang terluka akibat pecahan peluru, yang menyebabkan luka menganga di pahanya, 1 lagi tangan kanannya tertiup angin dengan seluruh telapak tangan hampir putus dari pergelangan tangannya, dan yang ketiga punggungnya terbakar panas oleh peluru pembakar dan tampak berdarah serta hancur. Untungnya, petugas medis tempur dilengkapi dengan kotak P3K di tim dan siap memberikan perawatan darurat. Sementara itu, Xiao Luo memberi mereka pengobatan akupuntur dengan jarum peraknya untuk segera menghilangkan rasa sakit dan menstabilkan organ vital mereka, tapi ini hanya tindakan sementara. Mereka harus dievakuasi ke rumah sakit di Stantin City secepatnya untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Jika tidak, lukanya bisa berakibat fatal setelah membusuk dan terinfeksi. Langit malam mendung, dan bulan tampak kabur seolah-olah sedang terjadi badai. Siapapun yang mengetahui kondisi di sana tahu bahwa itu bukanlah badai, melainkan asap dari kebakaran yang membubung ke langit Libya. Hal ini menciptakan kabut tebal yang dipenuhi jelaga, menutupi seluruh area. Seluruh anggota tim operasi khusus tidak berani meremehkan Xiao Luo lagi, terutama Kong Yunhong. Dia ingat bagaimana dia pertama kali meragukan kekuatan Xiao Luo dan bahkan dengan sengaja menggunakan prestasi Kapten Jiang Ziming untuk memprovokasi dia, hanya untuk menjadi bumerang, dan dia hampir mati karena malu karenanya. Mereka sekarang menyadari bahwa Xiao Luo benar-benar orang kuat yang sendirian memusnahkan sekelompok kecil pemberontak bersenjata Libya dengan tangan kosong. Sederhananya, dia sekuat dewa, dan dalam pikiran Jiang Ziming, Xiao Luo seperti gunung dan seseorang yang bisa dia hormati. Saat mereka berkembang lebih jauh, Jiang Ziming memberi Xiao Luo informasi terkini tentang keberadaan mereka. Ada kota kecil di depan. Setelah kota itu, 7 kilometer ke utara adalah kota Stantin, ujarnya. Xiao Luo mengangguk sedikit, saya akan tetap di sini sampai Anda menemukan dan mengamankan warga negara kami. Setelah itu, aku akan menempuh jalanku sendiri. Tan, Mi, jika reporter yang kamu cari ada di Stantin City, kita bisa kembali ke markas bersama, kata Kong Yunhong. Kenyataannya, kehadiran Xiao Luo memberinya rasa aman yang besar, dan dia merasa tidak akan ada kejadian yang tidak terduga selama perjalanan. Kuharap dia ada di sana, tapi aku akan tetap berpisah denganmu, kata Xiao Luo. Mengapa, bukankah kita, diam, Kong, Tuan Mi melakukan ini demi kebaikan kita sendiri. Jiang Ziming menyela kata-kata Kong Yunhong, memandang Xiao Luo dengan tatapan penuh tekad, dan berkata, dibandingkan dengan para pemberontak, ancaman tentara bayaran bahkan lebih besar, terutama ketika kita harus melindungi lebih dari 50 rekan senegara kita. Jika Tuan Mi kembali bersama kita, tentara bayaran itu akan menancapkan gigi mereka ke kita seperti sekawanan serigala lapar. Tapi Pak Mi itu kuat, bukan? Dia pasti bisa menangani tentara bayaran itu, jawab Kong Yunhong, yakin akan kekuatan Xiao Luo. Xiao Luo memberinya senyuman masam dan berkata, aku lebih dari 90% yakin bisa berurusan dengan tentara bayaran itu, tapi tidak ada jaminan bahwa kamu tidak akan terluka oleh mereka, mengerti? Chiang melanjutkan percakapan dan berkata, jika Tuan Mi pergi secara terpisah, kita dapat menghindari serangan tentara bayaran. Hanya berurusan dengan pemberontak yang kita temui akan sangat mengurangi risiko kita. Tentara bayaran itu hanya perlu menyampaikan informasi koresponden perang kepada pemberontak Libya dan saya, dan mereka akan menghentikan pertempuran untuk memburu saya. Jadi, sekembalinya Anda, meskipun Anda bertemu dengan pemberontak, mungkin saja mereka tidak akan menyerang Anda, pendapat Xiao Luo. Begitu Kong Yunhong mendengarnya, dia mengambil keputusan dan berkata, benar, itu masuk akal. Pak Mi, mungkin lebih baik kembali melalui rute lain. Xiao Luo melirik Kong Yunhong. Kamu punya banyak keberanian, Jiang Ziming merengut. Baiklah, hehehe. Kong Yunhong mengusap bagian belakang kepalanya dan tertawa karena malu. Sesampainya di lokasi, mereka bertemu dengan sebuah kota yang hancur. Ada pecahan batu bata, lubang peluru, dan sampah berserakan di mana-mana. Bahkan lampu jalan di tengah jalan pun penuh lubang peluru dan ternoda asap. Kota ini tampak seperti adegan dari film pasca apokaliptik, dan mobil-mobil yang terbakar abis yang kadang-kadang ditemukan oleh tim memberikan suasana distopia. Hentikan kendaraannya, Xiao Luo tiba-tiba mengangkat tangannya. Wewenang Xiao Luo adalah yang tertinggi di tim operasi khusus, dan pengemudinya segera berhenti bahkan sebelum mendapat perintah dari Jiang Ziming. Mereka berada di kendaraan terdepan, dan begitu mereka berhenti, seluruh konvoi terhenti. Bersiap, Jiang memuji komandan seksi melalui interkomnya. Meskipun dia tidak menemukan ancaman permusuhan, Xiao Luo pasti menyadari ada sesuatu yang salah sehingga dia memerintahkan mereka untuk berhenti. Kong Yunhong melihat sekeliling, lalu berbalik dan bertanya, Tuan, Mi, ada apa? Diam, Xiao Luo menggeram padanya, lalu dia menutup matanya saat dia mencoba mendeteksi suara yang dia dengar sebelumnya. Dia mendengar tawa seram seorang pria dan juga teriakan minta tolong seorang wanita, tapi suaranya sangat pelan. Xiao Luo hampir tidak bisa memahaminya bahkan dengan inderanya yang ditingkatkan oleh Raja Tentara Bayaran dan Yi Jinjing. Namun dia cukup mendengar untuk memberitahunya bahwa bahasa yang digunakan wanita itu adalah bahasa Inggris. Mungkin itu Sarah Mitch, Ele. Xiao Luo bertanya-tanya saat kedua telinganya bergerak seperti piringan radar mencari sinyal. Jiang Ziming dan Kong Yunhong tidak tahu apa yang terjadi. Mereka tidak dapat melihat ancaman apapun, hanya sesekali teriakan burung gagak. Suaranya pasti jaraknya cukup jauh dan hampir tidak terdengar. Bahkan Xiao Luo hanya mendengarnya secara tidak sengaja saat mereka lewat beberapa saat yang lalu.
Setelah beberapa saat, Xiao Luo akhirnya menentukan posisi dan jaraknya ketika suara tersebut terbawa hembusan angin lagi. Dia membuka matanya, menoleh ke barat laut, mengambil senapan snipernya, dan keluar dari mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jiang Ziming tidak mengucapkan sepatah kata pun tetapi menggunakan tangannya untuk mengarahkan anggota tim operasi khusus agar mengikuti formasi pertempuran dan tetap waspada. Sekitar 500 meter ke arah barat laut tempat Xiao Luo dan yang lainnya berada, 5 preman lokal berpakaian jorok mengepung seorang wanita. Dia adalah seorang wanita yang menarik dan berbadan tegap dengan pinggang ramping dan kaki ramping yang sangat menarik perhatian. Dia mengenakan tank top dan celana pendek mini dan memiliki rambut pirang bergelombang serta fitur anggun. Meski wajahnya tidak terlalu menarik, di zona perang, dia seperti makanan lezat. Di sebelahnya, seorang pria gemuk terbaring dalam genangan darah. Dia tampak seperti telah ditusuk lebih dari selusin kali ketika darah mengalir deras dari tubuhnya, membasahi tanah di sekitarnya. Matanya yang berkaca-kaca, mulutnya yang menganga, dan raut wajahnya yang bengkok adalah bukti bahwa dia telah meninggal dengan kematian yang mengerikan dan menyakitkan. Aku seorang jurnalis dari negara Hua, jika kalian berani menyentuhku, pasukan dari negara Hua akan datang dan menghancurkan bagian tempat ini. Wanita itu berbicara kepada mereka dalam bahasa Inggris yang fasih, tetapi dia sangat ketakutan hingga gemetar, dan suaranya bergetar. Melihat temannya, juru kamera, dibunuh secara brutal oleh para preman ini, dia hampir putus asa. Namun penyerangnya tidak dapat memahami sepatah kata pun yang diucapkannya, dan mereka juga tidak perlu memahaminya. Mata mereka berkilau hanya karena nafsu. Mereka berbicara dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh wanita itu dan menyentuh seluruh tubuhnya. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Tubuh wanita itu tidak bisa berhenti gemetar ketakutan dan putus asa, seperti seekor rusa yang dikelilingi oleh 5 binatang yang mengeluarkan air liur. Dia diliputi oleh bau badan yang keji dan menyengat dari para preman tersebut. Bau kotoran seolah-olah mereka tidak berganti pakaian atau mandi selama beberapa bulan. Dia bahkan bisa melihat kerak kering kekuningan yang terbentuk di sekitar sudut mata mereka. Mereka sangat kotor, berbau busuk. Dia tidak seperti gadis remaja yang baru saja keluar dari masyarakat. Bagaimana mungkin dia tidak tahu persis apa yang ingin dilakukan preman-preman ini padanya? Wanita itu meronta sambil melawan dan berteriak histeris. Salah satu dari mereka marah karena perlawanannya sehingga dia dengan brutal mendorongnya ke tanah. Tiba-tiba, wanita itu menyadari bahwa kaki kanannya ditarik oleh sebuah tangan yang besar dan kasar, dan hal berikutnya yang dia tahu, dia diseret ke tanah. Tawa cabul memenuhi telinganya saat para preman lain berkerumun di sekelilingnya, dan dia merasakan luka bakar di punggungnya karena diseret dengan kasar melintasi tanah berkerikil. Lepaskan aku, brengsek Earth. Lepaskan saya. Dia berteriak sekeras-kerasnya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia merasa seperti seekor babi yang digiring ke rumah jagal oleh sekelompok tukang daging yang gaduh. Dia tidak mampu melawan mereka dan membebaskan diri. Dia tahu apa yang akan terjadi, tapi apa yang bisa dia lakukan? Air mata mengalir dari matanya, dan dia tiba-tiba menyadari betapa jauhnya dia dari dunia beradab. Kepalanya pusing, rambutnya acak-acakan, dan yang bisa dia dengar hanyalah tawa jahat mereka. Tidak, hentikan, tidak kumohon. Seseorang menamparkan wajahnya, dan itu membuatnya linglung. Wajahnya berdenyut-denyut, meninggalkan bekas darah di sudut mulutnya. Itu menghancurkan segala perlawanan yang dia berikan saat dia hanya berbaring di tanah sambil menangis terseduh-seduh. Air mata mengalir dari pipinya, dan riasannya luntur. Kelima preman itu menelan ludah penuh semangat saat melihat wanita berpakaian minim di lantai. Mereka begitu asyik sehingga mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah dikepung. Salah satu pria menindihnya. Tiba-tiba, moncong hitam dan dingin menempel di belakang kepalanya, dan kesadaran akan apa yang terjadi langsung menghapus segala pikiran bejat yang ada di dalam dirinya. Penjahat itu mengangkat kepalanya dan menemukan sekelompok tentara berseragam kamuflase berdiri di sekelilingnya. Dia kemudian menyadari bahwa teman-temannya juga ditodong senjata dan mengangkat tangan mereka ke atas kepala, menatapnya dengan ngeri. Meneguk, preman pemberontak itu menelan ludahnya lagi dan langsung mengeluarkan keringat dingin. Rasa dingin menggigil di punggungnya. Penjahat itu, yang berada di atas wanita itu, menatap dengan mata terbelalak kaget dan perlahan mengangkat tangannya ke atas. Berani sekali kamu menindas wanita dari negara kita, apakah kamu lelah hidup? Kong Hongyun sangat marah sehingga dia membanting popor senapannya ke kepala preman ini. Dipenuhi amarah, dia menggunakan kekuatan yang besar, dan ketika popor mengenai kepala preman itu, darah muncrat, dan pria itu terlempar dari tubuh wanita itu, ambruk di tanah berdebu. Jiang Ziming segera melepas seragam kamuflasenya dan menutupi wanita yang tergeletak di tanah, membantunya duduk. Sudah berakhir, kamu aman, katanya, meyakinkannya. Mendengar bahasa yang familiar, wanita itu membuka matanya yang berkaca-kaca karena terkejut. Ketika dia melihat ada tanda-tanda bangsa Hua di baju kamuflase mereka, dia menangis bahagia dan melemparkan dirinya ke pelukan Jiang Ziming, menangis tak terkendali. Dia masih shock dan kehilangan kata-kata, hanya menangis. Apa yang baru saja dia alami seperti mimpi buruk mengerikan yang akan menghantuinya selamanya. Xiao Luo adalah orang pertama yang menyadari apa yang terjadi di sini, namun yang terakhir muncul. Dia berpikir bahwa Jiang Ziming dan pasukannya lebih dari mampu menghadapi 5 preman yang memanfaatkan perang untuk melakukan tindakan menghebohkan tersebut. Namun ketika dia semakin dekat dengannya, dia menemukan bahwa wanita ini terlihat cukup familiar. Apakah kamu, Tang Wantian? Dia bertanya. Wanita itu masih menangis, mencium lengan Jiang Ziming, dan ketika dia menatapnya, dia terkejut. Xiao Luo, dia menangis. Mereka saling menatap sebentar dalam keheningan yang tertegun. Xiao Luo tidak pernah menyangka akan bertemu Tang Wantian di Libya. Dia ingat terakhir kali mereka bertemu adalah pada reuni kelas di Jiangcheng tahun lalu. Pada saat itu, dia ingat dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang jurnalis. Tiba-tiba Xiao Luo sadar betapa kecilnya dunia ini. Meski sudah lama tidak bertemu kenalan lama, selalu ada peluang untuk bertemu mereka lagi suatu saat nanti. Bagi Xiao Luo, dalam banyak kasus, dia akhirnya bertemu dengan teman-teman lamanya karena kebanyakan dari mereka bekerja di bidang yang sama sejak lulus, jadi tidak sulit untuk bertemu mereka secara kebetulan. Namun, dalam kasus Tang Wantian, berbeda. Dia mengerutkan alisnya dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Aku. Air mata mulai mengalir di wajah Tang Wantian tepat setelah dia bertanya padanya. Dia tampak sedih dan penuh penyesalan. Semua hal yang dia alami adalah mimpi buruk yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Setelah berbicara dengan Tang Wantian, Xiao Luo mendapatkan gambaran kasar tentang bagaimana dia sampai di sana. Tang Wantian telah menghabiskan sejumlah uang untuk menyewa kapal hitam dan menemukan jalan ke Libya.
Dia datang bersama juru kameranya, dan tujuannya adalah untuk menangkap dan merekam perang di Libya agar pemirsa bisa mendapatkan laporan langsung tentang konflik tersebut. Penugasan ini akan memberikan peningkatan signifikan pada kariernya dan menempatkannya pada jenjang hierarki yang lebih tinggi. Ya Tuhan, beraninya kamu datang ke sini. Xiao Luo dapat memahami hasratnya terhadap jurnalisme tetapi menggelengkan kepalanya saat dia bersiap untuk tugas seperti itu. Baginya, itu bukanlah keberanian tapi kebodohan. Ini adalah zona perang. Bayangkan Anda mengenakan pakaian yang terbuka dan seksi, apakah menurut Anda ini tempat wisata? Apakah kamu sudah gila, Tang Wantian? Dia cukup kesal dan agak kehilangan kendali emosinya. Mereka pernah menjadi teman sekelas di universitas dan menghabiskan 4 tahun bersama, jadi dia masih memperlakukannya sebagai teman. Itu adalah fakta yang tidak dapat dihapus tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu. Tang Wantian menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia memang mempertimbangkan keselamatannya sebelum datang ke sini, tapi dia juga mendengar bahwa pemerintah Libya dan tentara pemberontak mempunyai prinsip masing-masing dan tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Jadi, dia mengertakkan gigi dan datang ke sini, dengan harapan mendapatkan berita terkini dan perkembangan terkini tentang perang Libya. Ini adalah jalannya untuk menjadi reporter tingkat emas. Impian inilah yang terus mendorongnya untuk mencapai lebih banyak hal di industri ini. Namun dia tidak menyangka akan mengalami sesuatu yang kejam dan mengerikan seperti kejadian di kota kecil ini. Melihat seluruh tubuhnya masih gemetar, Xiao Luo tidak sanggup lagi menegurnya. Mengingat dia hampir dioleh 5 preman sebelumnya, tidak diragukan lagi itu adalah pengalaman yang menakutkan bagi wanita manapun. Jiang Ziming menghampiri Xiao Luo. Tan, Mi, bagaimana kita harus menghadapi mereka berlima? Dia bertanya. Tidak ada keraguan bahwa dialah yang memimpin tim ini, tetapi pertemuan dengan kelompok tentara pemberontak Libya di sore hari mengubah semua itu. Xiao Luo secara alami dipandang sebagai alfa dari kelompok operasi khusus, dan oleh karena itu dia memutuskan untuk menanyakan pendapat Xiao Luo. Tentu saja kami harus memberi mereka pukulan yang bagus. Beraninya mereka mencoba menindas seorang wanita dari Hua Nation. Jika saya tidak memisahkan mereka, tidak mungkin saya bisa menelan kemarahan ini, geram Kong Yunhong. Anggota tim operasi khusus lainnya mendengus setuju karena mereka semua merasa bahwa kelima preman ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Xiao Luo melihat ke atas, dan matanya tampak terfokus di kejauhan. Dia memiliki ekspresi tegas di wajahnya yang tampak seperti sedang menyimpan dendam ribuan tahun. Matanya melotot dengan niat kejam. Setelah hening sejenak, dia membuka mulutnya dan berkata, bunuh mereka semua. Apa? Membunuh? Membunuh mereka? Jiang Ziming, Kong Yunhong, dan anggota kelompok lainnya dari tim operasi khusus bergidik memikirkannya. Mereka akhirnya berhasil menenangkan diri namun cukup terkejut dengan keputusan yang diambil Xiao Luo. Tang Wantian membuka matanya lebar-lebar dan juga tercengang. Xiao Luo yang dia lihat di depannya sekarang terasa sangat asing dan dingin. Mata itu tajam dan mengintimidasi. Meskipun kelima orang itu pantas mati, dia merasa sulit untuk tetap tenang ketika dia mendengar Xiao Luo memberikan perintah pembunuhan dengan begitu acuh tak acuh. Seolah-olah dia adalah Grim Reaper yang bertanggung jawab atas hidup dan mati orang-orang ini. Dia berdiri tinggi di atas orang lain dan diselimuti teka-teki. Ketua tim Jiang, mengapa kamu ragu-ragu? Xiao Luo berbalik dan menatap Jiang Ziming dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Menatap mata Xiao Luo, Jiang Ziming sedikit gemetar. Dia teringat pada instruktur lamanya, yang telah mengajarinya cara menembak. Membunuh mereka semua. Jiang Ziming berbalik, meraih, mengarahkan senjatanya ke 5 preman, dan memberikan perintah tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Ketua tim, ini tidak sesuai aturan, kami telah menjatuhkan mereka, dan kami menahan mereka, jawab Kong Yunhong, gemetar dan menunjukkan sedikit keraguan. Kelima preman itu juga tahu bahwa mereka akan segera mati. Warna wajah mereka menjadi pucat, dan mereka mulai mengemis dalam bahasa setempat, menekan kepala ke tanah sambil memohon. Jiang Ziming maju selangkah dan menendang Kong Yunhong ke tanah. Ikuti perintahmu, dia berteriak sambil memandangi pasukannya, dan menekankan setiap kata, segera setelah kami mendarat, kami tidak lagi menjadi prajurit yang hanya mampu menyerang dalam pertempuran dalam pelatihan. Kami sekarang adalah pejuang sejati yang mampu menghadapi lawan paling kejam di sini. Jika kamu ingin menyelesaikan misi ini dengan hasil yang luar biasa, pertama-tama kamu harus mengubah dirimu menjadi iblis. Jika kamu menunjukkan belas kasihan kepada mereka, lalu siapa yang akan menunjukkan belas kasihan kepada kami? Dia menunjuk ke mayat juru kamera di lantai dan berkata, lalu siapa yang akan mengasihani teman kita di sini yang kehilangan nyawanya saat melakukan pekerjaannya? Dengan kata-kata itu, mata para prajurit operasi khusus mengeras, dan rasanya seperti ada sesuatu dalam pikiran mereka yang telah terbangun dan dilepaskan. Ini bukan latihan, tapi ini perang, dan mereka bukanlah tentara yang hidup di era damai, tapi mesin pembunuh yang harus mengirim musuh-musuh mereka ke dalam konflik. Membunuh mereka semua, Jiang Ziming mengulangi. Dengan teriakan ganas yang keluar dari lubuk jiwa mereka, 5 tentara, termasuk Kong Yunhong, mengarahkan senjatanya ke kepala para preman itu. Lalu, mereka menarik pelatuknya. 5 suara tembakan bergema di jalan yang sepi, dan 5 preman terjatuh ke dalam genangan darah mereka sendiri setelah mengeluarkan teriakan teredam. Tang Wantian berteriak ngeri, dan dia terjatuh kembali ke tanah. Para anggota tim operasi khusus menghela nafas ketika mereka melihat tubuh orang-orang yang tergeletak, dan tekanan dalam menjalankan perintah terlihat jelas di wajah mereka. Xiao Luo menepuk bahu Jiang Ziming dan berkata, kamu sekarang cukup kompeten untuk memimpin timmu. Saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Anda, kemungkinan keberhasilan tim ini untuk kembali ke pangkalan pesisir hidup-hidup telah meningkat. Sejak hari mereka memulai misi, dia tidak pernah benar-benar mengakui Jiang Ziming. Xiao Luo merasa dia kurang kesadaran situasional, dan tim operasi khususnya terus-menerus gagal. Pembunuhan ini adalah baptisan mereka dengan api, dan sejak saat itu, kelompok prajurit ini tidak diragukan lagi akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan setelah perang. Jiang Ziming memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, Tuan, Mi, apa yang kamu lakukan sebelum bergabung dengan NSA? Bekerja di sektor swasta, jawab Xiao Luo sambil tersenyum masam. Perjalanan pulang bisa jadi membosankan dan lancar. Tang Wantian akan dimasukkan ke dalam tim operasi khusus sekarang. Dia berganti menjadi seragam tentara dan mengikat rambutnya dengan rapi menjadi ekor kuda, membuatnya terlihat manis dan gagah di saat yang bersamaan. Dia sesekali melirik Xiao Luo dan memiliki banyak pertanyaan di kepalanya. Apa yang dilakukan Xiao Luo di sini? Bukankah dia bos dari lokakarya Luo? Apa yang dilakukan NSA? Mengapa para prajurit ini memanggil Xiao Luo dengan sebutan Tuan, Mi? Mengenai pembunuhannya, mengapa Xiao Luo begitu tenang di sana? Apakah dia pernah membunuh banyak orang sebelumnya?
Semua pertanyaan ini menggantung seperti awan keraguan dan mengganggunya. Dia tidak tahu apa-apa, tapi satu hal yang dia tahu pasti, teman sekelasnya di universitas bukanlah orang biasa. Dia menyadari dia tidak mengenalinya lagi, dia hanyalah sebuah teka-teki. Dia dengan hati-hati membuka mulutnya untuk bertanya, Xiao Luo. Aku tahu kamu punya banyak pertanyaan, tapi tolong jangan tanya apapun padaku. Bahkan jika Anda melakukannya, Anda tidak akan mendapatkan jawaban yang tepat. Dan, tolong jangan beritahu siapapun bahwa kamu bertemu denganku di sini ketika kamu kembali ke rumah. Anda dapat melaporkan perang Libya, tetapi Anda harus menghapus bagian manapun dari diri saya dari laporan Anda, mengerti? Kata Xiao Luo. Tang Wantian awalnya sedikit terkejut tetapi kemudian menganggukkan kepalanya. Aku mengerti, jawabnya. Apakah ini benar-benar Xiao Luo yang dia kenal dari universitas? Di dalam kendaraan, Tang Wantian tenggelam dalam pikirannya saat dia duduk diam di samping Xiao Luo. Dia meliriknya, dia memiliki mata yang tajam dan wajah tampan namun muram yang memiliki ujung pisau baja. Dia tampak begitu akrab tetapi pada saat yang sama juga asing. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pria ini adalah yang paling sulit dibaca di antara teman-teman universitasnya dan paling misterius. Sekitar pukul 2 siang, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan kota Stantin. Kota itu sudah hancur, terkoyak oleh tembakan artileri yang tiada henti. Toko, gedung, jalan, hampir semua yang mereka lihat telah hancur. Itu adalah zona bencana, lubang peluru, kawah bom, batu bata, dan puing-puing berserakan di mana-mana. Itu tidak bisa disebut kota lagi tapi lebih seperti gurun. Kehancuran adalah tema sentral ketika seseorang berjalan di sini. Setelah tim operasi khusus tiba, mereka bertemu dengan unsur tentara pemerintah. Pasukan mereka mengenakan seragam berwarna terang. Mereka telah mengusir pasukan pemberontak dan merebut kembali kota ini, dan tentara negara Hua sangat terkesan dengan kinerja luar biasa mereka. Mendengar kedatangan tim operasi khusus, Panglima tertinggi Angkatan Darat Pemerintah memerintahkan seorang bintara, yang bertindak sebagai pemandu, untuk menyambut mereka. Mereka kemudian dibawa ke pabrik manufaktur elektronik Xiahe, tempat 50 warga negara Hua berada. Pernahkah Anda melihat wanita Amerika ini? Xiao Luo bertanya kepada pemandu tentara Libya dalam dialek lokal dan menunjukkan kepadanya foto Sarah Michele. Pemandu ini sebelumnya memperkenalkan dirinya kepada Xiao Luo dan kelompoknya. Dia adalah seorang sersan, dan namanya Hamis. Tidak seperti orang lain yang mereka temui dalam perjalanan ke sini, dia adalah orang Libya yang memiliki ciri khas Asia Timur. Hamis memperhatikan gambar di tangan Xiao Luo dari dekat dan menggelengkan kepalanya. Saya sangat menyesal, tapi saya belum pernah melihat orang yang mirip dia. Faktanya, kami belum pernah bertemu siapapun dari Amerika, katanya, kedutaan besar Amerika ditutup pada awal perang dan mereka membawa semua warga negaranya dan meninggalkan negara kami. Terima kasih. Xiao Luo memasukkan kembali gambar itu ke dalam saku rompinya, dan meskipun pemandu itu tidak memberikan informasi atau bantuan apapun yang berguna, dia tetap berterima kasih padanya. Hamis tersenyum dan berkata, sama-sama, ini kehormatan bagi saya. Xiao Luo benar-benar bisa berbicara bahasa Libya dengan lancar. Tang Wantian kaget. Hal-hal yang dia pelajari tentang Xiao Luo jauh melebihi ekspektasinya. Tapi dia tersadar saat melihat gambar yang ditunjukkan Xiao Luo sebelumnya dan bertanya, Xiao Luo, apakah kamu mencari Sarah Michele? Xiao Luo menoleh karena terkejut dan bertanya, apakah kamu mengenalnya? Dia terkejut karena Tang Wantian mengenali Sarah Michele dan berharap dia mengetahui keberadaannya. Tang Wantian menganggukkan kepalanya dan berkata, dia adalah tokoh terkenal di bidang jurnalisme. Tidak peduli di bagian dunia mana, dia akan berada di sana selama ada perang. Setiap reporter menghormatinya, dan meskipun dia masih sangat muda, dia berani, tak kenal takut, dan menjadi panutan bagi reporter di seluruh dunia. Dia akan masuk apapun yang terjadi, untuk menemukan dan melaporkan berita terbaru. Alasan mengapa saya memutuskan untuk datang ke Libya, sebagian karena inspirasinya. Xiao Luo mau tidak mau menegurnya sekali lagi. Itulah kenapa aku bilang kamu sangat bodoh. Dia mendapat dukungan kuat dan kuat dari keluarga Michele. Pergi ke zona perang untuk mengambil gambar untuk berita, dia kemungkinan besar memiliki selusin pengawal terlatih dan bersenjata tepat di belakangnya. Tapi kamu di sini sendirian. Ini seperti berjalan di atas tali, dia punya tali pengaman, tapi Anda tidak. Jika kamu jatuh, kamu akan hancur berkeping-keping, apakah kamu mengerti itu? Wajah Tang Wantian memerah setelah mendengarkan ini. Apa yang baru saja dia katakan itu benar, dan itu menunjukkan betapa naif dan bodohnya dia. Jika Tuhan tidak melindunginya, dia akan dipermalukan dan bahkan mungkin disiksa secara perlahan sampai mati. Memikirkannya saja sudah membuatnya merinding. Kami sudah sampai. Hamis menunjuk lurus ke depan untuk memberitahu mereka bahwa mereka telah tiba. Saat kendaraan berhenti, Jiang Ziming dan krunya segera turun. Mereka yang terluka sudah dirawat, jadi mereka berencana berangkat setelah mengumpulkan 50 warga di pabrik. Mereka akan langsung kembali ke pangkalan pantai. Pabrik tersebut memiliki tata letak yang sama dengan pabrik di kampung halamannya. Pintu utama dilengkapi pintu geser elektrik, namun sudah rusak parah. Ada celah besar yang cukup lebar untuk memungkinkan truk berukuran penuh bisa melewatinya. Pos keamanan di sampingnya juga telah dilenyapkan oleh sebuah cangkang, meninggalkan lubang besar di dindingnya dengan retakan seperti jaring yang memanjang di sekelilingnya. Lantainya dipenuhi batu bata. Hamis adalah orang pertama yang masuk, diikuti oleh Xiao Luo, Jiang Ziming, dan pasukan lainnya. Wajah Hamis tampak mengerikan. Teman-temanku, wargamu ada di dalam gedung sebelah sana. Maafkan aku, perutku kurang enak, kamu harus permisi dulu. Tapi silakan lanjutkan dan bersatu kembali dengan orang-orang Anda, katanya. Hamis tiba-tiba memegang perutnya dan terlihat sangat tidak nyaman, dan tanpa menunggu jawaban Xiao Luo dan Jiang Ziming, dia berbalik dan bergegas melalui jalan kecil di sisi gedung. Kong Yunhong memasang ekspresi jijik di wajahnya. Apa, tentara Libya ini lemah? Apakah dia mengalami diare? Dia berkata. Hati-hati, sepertinya ada yang tidak beres di sini. Jiang Ziming memperingatkan mereka, tetap waspada, lepaskan kunci pengaman Anda, dan bersiaplah untuk bertarung kapan saja. Pemimpin, berhentilah menakut-nakuti dirimu sendiri tanpa alasan yang jelas. Bahaya apa yang ada jika pasukan pemerintah menguasai kota Konstantin? Mereka ramah terhadap kami, seperti yang Anda lihat, mereka bahkan membawa kami sampai ke pabrik manufaktur Xiahe, komentar Kong Yunhong. Saat dia mencoba meyakinkan komandannya, sepertinya dia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Bagaimana jika mereka adalah tentara pemberontak yang menyamar sebagai tentara pemerintah? Kata Xiao Luo. Begitu dia mengatakan itu, semua orang berkeringat dingin. Jika mereka adalah tentara pemberontak, maka mereka sedang menuju penyergapan.
Kong Yunhong tersenyum canggung dan berkata, ini tidak mungkin, kan? Kenapa tidak mungkin? Tentara pemberontak dan tentara pemerintah semuanya berasal dari Libya. Mereka dapat dengan mudah bertukar identitas, dan yang perlu mereka lakukan hanyalah mengganti seragam lainnya, kata Xiao Luo. Meneguk, Kong Yunhong berjuang untuk menelan ludahnya, dan keringat mengalir di kepalanya seperti air terjun. Dia bahkan belum mempertimbangkan kemungkinan skenario seperti itu, dan jika situasinya seperti yang dijelaskan Xiao Luo, dan semua orang di sini adalah tentara pemberontak, maka mereka berada dalam bahaya besar. Tiba-tiba, telinga Xiao Luo dengan tajam menangkap suara senjata api yang bergesekan dengan lantai. Dia mengamati sekeliling, dan di lantai 2 gedung tepat di depan mereka, dia melihat moncong hitam mencuat dari jendela yang gelap. Hanya sekali melihat dan dia tahu bahwa itu adalah senapan mesin umum tipe 62. Menyebar, Xiao Luo berteriak sambil meraih Tang Wantian, yang baru saja berdiri di sana, menatap kosong ke angkasa. Seperti sambaran petir, dia dengan cepat bersembunyi di balik dinding bersamanya. Jiang Ziming dan yang lainnya menjadi lebih waspada setelah mendengarkan apa yang dikatakan Xiao Luo sebelumnya. Begitu mereka melihat Xiao Luo berlindung, mereka bereaksi sangat cepat dan tetap rendah, merangkak menuju perlindungan. Tikus tat-tat-tat, senapan mesin umum tipe 62 mulai menembaki dari lantai 2 dan menembaki tim operasi khusus di tanah. Peluru menghantam tanah tanpa henti, menyebabkan pasir dan kerikil berceceran di mana-mana. 2 anggota tim operasi khusus langsung tertembak, dan tubuh mereka hancur seperti kantong darah yang pecah, dan mereka roboh menjadi tumpukan daging cincang, dengan darah muncrat dari mulut dan hidung mereka. Dengan cepat, setiap orang yang tersisa berhasil menemukan perlindungan dan bersembunyi di posisi aman. Sial, setelah ini masih belum mati. Prajurit bangsa Hua ini cukup licik, seru Hamis. Hamis telah menemukan tempat untuk bersembunyi dan mengamati Xiao Luo dan tim operasi khusus melalui teropong. Hamis terkejut dengan kecepatan reaksi Xiao Luo dan pasukan operasi khusus. Sudah waktunya untuk tahap penyerangan berikutnya. Hamis memberikan perintah kepada bawahannya yang bersembunyi di sekitar lokasi pabrik menunggu untuk menyergap Xiao Luo dan timnya. Bunuh semua anjing itu dan jangan biarkan siapapun. Dia berteriak. Saat Hamis memberikan perintah untuk membunuh, ratusan tentara pemberontak bergegas masuk ke pabrik melalui pintu utama dengan senapan serbu siap. Mereka merencanakan serangan 2 arah terhadap Xiao Luo dan timnya, menyerang mereka dari belakang sementara tentara pemberontak yang sudah bercokol di dalam membentuk front kedua. Ada laporan khas tentang tembakan senapan berkecepatan tinggi, kemudian sebuah peluru menembus kepala seorang tentara pemberontak saat dia memperlihatkan kepalanya. Peluru itu menembus kepalanya dan melanjutkan lintasannya hingga mengenai kepala 2 tentara pemberontak di belakangnya. 1 peluru mengakhiri 3 nyawa dalam sekejap. Darah dan materi otak berceceran di seluruh wajah dan tubuh tentara pemberontak di sekitar ketiga pria itu. Terkejut, mereka benar-benar melompat keluar dari kulit mereka dan berlari keluar melalui pintu utama secepat kilat sambil mencoba untuk tetap rendah. Kata kepala tentara pemberontak dengan ekspresi gugup di wajahnya. Melapor ke Letnan Kolonel, lawan kita punya penembak jitu, lawan kita punya penembak jitu. Dia berteriak. Dia panik sambil meraba-raba walkie-talkie-nya, mencoba melaporkan situasi terkini kepada Hamis. Apa yang kamu takutkan? Mereka hanya memiliki sekitar 20 orang, sementara kita ada lebih dari 100 di sini. Kita bisa menenggelamkan mereka sampai mati meskipun semua orang di sini meludahi mereka. Tangkap mereka, habisi mereka. Hamis berteriak sambil marah pada anak buahnya. Dimengerti, Tuan. Pemimpin tim penyerangan memasang ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia menoleh ke arah anak buahnya dan membuat isyarat tangan, memberi isyarat kepada bawahannya untuk menyerang. 2 tentara pemberontak mengikuti perintah mereka dan berlari masuk dari kedua sisi pintu utama. Semangat, semangat. Dalam sekejap, 2 tembakan terdengar dan mengenai kepala para pemberontak. Keduanya terjatuh dengan lubang menganga di tengah dahi. Darah segar mengalir keluar dari luka mereka, membentuk genangan darah di lantai sekitar mereka. Serang, kalian semua, serang mereka. Kepala itu terkejut dan marah pada saat bersamaan. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan memerintahkan semua bawahannya untuk masuk ke dalam gedung. Namun serangan tersebut tidak pernah mendapatkan momentum karena saat orang-orang tersebut menunjukkan kepala mereka, sebuah peluru akan terbang ke arah mereka, dan yang diperlukan hanyalah 1 peluru. Tembakannya di kepala sangat akurat, mengenai para pemberontak seperti kutukan yang mengerikan, dan para penyerang tidak memiliki cara untuk menembus dinding peluru penembak jitu yang tidak terlihat ini. Hah, kepala itu tersentak ketika dia melihat ke-8 mayat yang tergeletak di pintu masuk dengan kepala terbuka oleh peluru. Terperanjat, dia hanya bisa mengagumi temperamen penembak jitu lawan. Bagaimana dia bisa seakurat ini? Di dalam pabrik, Jiang Ziming, Kong Yunhong, dan tim operasi khusus menyaksikan dengan kaget saat penembak jitu menghabisi siapapun yang mencoba menerobos pintu utama. Xiao Luo telah mengarahkan pandangannya untuk menutupi pintu utama pabrik. Tentu saja, tidak mungkin senapan serbu standar tidak bisa mendaratkan tembakan sejauh itu. Xiao Luo menggunakan senapan sniper presisi tinggi 7,62 mm. Kecepatan reaksi seperti apa ini? Dan akurasi macam apa ini? Dia tidak pernah meleset dan selalu berhasil membunuh dengan setiap tembakannya. Semua orang di tim operasi khusus menatap ke arah Xiao Luo seolah-olah mereka sedang melihat sejenis monster. Dia jelas merupakan prajurit tertinggi di seluruh negara Hua. Tang Wantian menutup telinganya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami perang dengan senjata berkobar di sekelilingnya, dan dia ketakutan. Versi Xiao Luo ini, yang memasang senapan sniper dan membunuh semua musuh di luar pabrik, tiba-tiba terasa asing lagi baginya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, bagaimana mungkin keberadaan pria seperti itu. Ketua tim Jiang, Xiao Luo tiba-tiba berteriak pada Jiang Ziming. Tan, Mi, apa pesanannya? Jiang Ziming menjawab. Aku akan menyerahkan musuh di dalam pabrik padamu, apa tidak apa-apa. Tidak masalah, Jiang Ziming mengakui dan kemudian memerintahkan timnya untuk bersiap beraksi. Pada saat yang sama, dia dengan hati-hati melacak lokasi musuh di dalam pabrik. Keterampilan menembaknya sangat mengagumkan saat ia menghabisi tentara pemberontak di lantai 2 yang mengoperasikan senapan mesin, hanya dengan 1 tembakan. Semua pemberontak lain yang berlindung kemudian mencoba berlari ke arah mereka tetapi juga dilumpuhkan oleh hujan tembakan dari tim operasi khusus lainnya. Sekitar 7 atau 8 di antaranya terjatuh, berlumuran darah. Setiap orang hanya memiliki 1 kehidupan. Tentu saja, para prajurit pemberontak juga menghargai nyawa mereka sendiri. Awalnya mereka mengira orang yang mereka lawan hanyalah potongan daging di atas piring besi dan hanya menunggu untuk dipotong oleh mereka. Namun kini mereka menyadari bahwa lawan mereka adalah kekuatan dahsyat yang patut diperhitungkan.
Mereka segera menghentikan tuduhan gila mereka dan mulai bersembunyi dan berlindung untuk menghindari tembakan balasan. Prajurit ini terampil dan berbahaya. Tidak disangka mereka mampu melancarkan serangan balik yang ganas meskipun ada penyergapan yang telah kita lakukan. Pantas saja mereka bilang kamu tidak bisa memprovokasi tentara dari negara ini. Semuanya adalah binatang, gumam Hamis. Dia sangat terkejut karena dia telah membawa mereka ke dalam jebakan dan yang berhasil mereka lakukan hanyalah membunuh dua dari mereka. Dia awalnya berpikir bahwa senapan mesin yang ditempatkan dengan baik tadi akan menebas para prajurit ini dan mengubahnya menjadi daging cincang. Letnan Kolonel, apa yang harus kita lakukan? Seorang bawahan bertanya padanya. Apa yang harus kita lakukan? Hamis mengejek, mengertakkan gigi, dan berkata, saya menolak untuk percaya bahwa ratusan dari kita tidak dapat menjatuhkan kelompok kecil tentara mereka ini. Berikan perintah pada Kaza dan anak buahnya. Tidak peduli apapun yang terjadi, bahkan jika mereka harus membentuk pasukan bunuh diri, mereka harus menghabisi mereka dalam 10 menit ke depan. Dimengerti, Tuan. Bawahan itu merespons dan menegakkan tubuh dengan membusungkan dada. Ketika perintah ini disampaikan, seluruh tentara pemberontak, baik luar maupun dalam, menjadi hiruk-pikuk. Jiang Ziming dan timnya mengarahkan pandangan mereka dan menembaki musuh yang maju dengan senapan serbu mereka dengan cara yang disiplin. Setelah beberapa saat, penembakan senapan otomatis yang tiada henti berdampak buruk karena kekuatan mundurnya secara bertahap berpindah dari lengan mereka ke bagian tubuh lainnya, menyebabkan otot-otot di wajah mereka bergetar dengan setiap tembakan. Bang, 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 senapan sniper Xiao Luo ditembakkan dengan kecepatan tinggi, dan dia mampu menghabisi musuh dengan setiap tembakan, dan setiap tembakan merupakan tembakan dari kepala ke kepala. Dengan pekerjaan yang dia lakukan, semua mayat tentara pemberontak di pintu utama pabrik sudah menumpuk di sebuah gunung kecil. Tentara pemberontak dari luar pabrik tidak lagi memilih masuk dari pintu utama. Mereka berpencar, berkumpul di tembok pabrik, dan bersiap masuk dengan memanjat tembok. Namun cara ini sama sekali tidak efektif. Setiap kali 5 pemberontak berhasil melewati tembok, 5 orang akan langsung tertembak dan jatuh dari tembok. Jika 10 dari mereka mencoba memanjat tembok, maka 10 dari mereka akan tertembak, dan mereka semua terbunuh oleh tembakan di kepala. Astaga, ada berapa penembak jitu di dalam? Pemimpin tentara Libya mulai merasa ketakutan. Dia tahu dengan jelas bahwa itu adalah orang yang sama yang bertanggung jawab menembak jatuh semua anak buahnya. Kalau tidak, mustahil mereka semua tertembak di kepala. Tapi dia tidak bisa membayangkan bagaimana lawannya bisa menggunakan hanya satu senapan sniper dan menciptakan kesan yang membuatnya tampak seperti dia memiliki lusinan senapan sniper yang beroperasi pada saat yang bersamaan. Tang Wantian memandangi tumpukan mayat yang tergeletak di pintu utama, dan mereka sudah membentuk tumpukan seperti gunung kecil. Bagian atas tembok juga berlumuran darah dan sisa otak yang berasal dari kepala tentara pemberontak tewas yang bersarang di atas tembok. Aksi berdarah yang terjadi di zona perang yang panas ini memberinya rasa ngeri yang tak terlukiskan. Tapi karena dia memiliki rasa ingin tahu yang alami sebagai seorang reporter, dia mengeluarkan kamera video mini dan merekam seluruh adegan, meski gemetar tak terkendali. Gunakan bazooka, kepala tentara pemberontak di luar pabrik akan menjadi gila karena Xiao Luo. Penembak jitu ini seperti mimpi buruk bagi pasukannya, dan jika mereka terus menyerang seperti ini, niscaya mereka semua akan musnah. Salah satu pemberontak mendengar perintah tersebut dan segera meletakkan bazooka di bahunya. Dia bergerak cepat, mengarahkan ke pabrik, dan hendak menarik pelatuknya. Saat perintah untuk menarik pelatuk dikirimkan dari otaknya ke jarinya, sebuah peluru melesat di udara dan mengenai roket di dalam tabung peluncuran bazooka. Ini sudah berakhir. Dua kata terlintas di kepala prajurit pemberontak saat dia membuka kedua matanya lebar-lebar dan dipenuhi dengan keputusasaan. Ledakan. Roket di dalam tabung peluncuran bazooka meledak dan bergema dalam laporan yang memekakkan telinga, mengirimkan gelombang ledakan ke seluruh area. Pemberontak Libya yang meletakkan bazooka di bahunya tewas dalam sekejap. Dia benar-benar hancur, dan dagingnya terbakar serta tulang-tulangnya yang patah berceceran di mana-mana. Api dan asap memenuhi udara, dan pemberontak Libya yang berada dalam jarak 4 atau 5 meter dari ledakan juga menderita luka-luka. Mereka jatuh ke tanah, mengerang kesakitan. Pemberontak Libya yang tersisa menyaksikan kekacauan tersebut dan rekan-rekan mereka yang terluka menggeliat kesakitan. Mereka tercengang dan ekspresi ngeri terlihat di wajah mereka. Mereka semua memiliki pemikiran yang sama bahwa penembak jitu di dalam tidak lain adalah malaikat maut. Tidak mungkin mereka bisa mengalahkan kekuatan mengerikan seperti itu. Untuk apa kalian berkerumun di sini? Suara aneh dan asing tiba-tiba terdengar dari atas, dan mereka semua terkejut. Orang itu mengejek mereka dalam bahasanya sendiri. Pemberontak Libya secara naluriah mengangkat kepala dan hanya bisa melihat seseorang berdiri di atas tembok. Pria tak dikenal itu mengenakan mantel kamuflase Black Hawk. Dia memiliki wajah yang tampan dan sepasang mata yang mantap, dan dia melihatnya dengan senyuman di wajahnya. Ketika mereka melihat ke atas, mereka menyadari bahwa dia memegang 2 granat. Peniti telah dilepas, dan asap putih mengepul, mengeluarkan suara mendesis. Mata komandan pemberontak itu melebar ketika dia berteriak, awas, tetap di bawah, turun. Xiao Luo dengan santai menjatuhkan kedua granat itu dan kemudian melompat dari tembok tinggi dengan cepat. Dia dengan santai berjalan kembali ke posisi Jiang Ziming sambil menggendong senapan sniper di pelukannya. Ledakan, ledakan, ledakan energi melanda seperti badai setelah 2 ledakan tersebut. Asap tebal membubung di atas zona ledakan, melemparkan awan pasir tinggi ke udara, bersamaan dengan patahnya lengan dan kaki. Anggota badan dan bagian tubuh berserakan saat mereka jatuh kembali ke tanah. Anehnya, jari-jari dari beberapa lengan yang terputus itu bergerak-gerak saat tergeletak di tanah karena refleks saraf, dan seluruh bagian tubuh yang patah menjadi hangus hitam karena suhu yang sangat tinggi. Xiao Luo bahkan tidak repot-repot menoleh. Semua pemberontak Libya di luar pabrik telah berkumpul terlalu berdekatan, dan hanya diperlukan 2 granat untuk memusnahkan mereka semua. Saatnya mundur, Xiao Luo berkata sambil berjalan menuju Jiang Ziming. Mundur, rekan senegara kita masih di sana. Apakah kita tidak akan pergi dan menyelamatkan mereka? Kong Yunhong bertanya, terlihat sedikit bingung. Mereka sudah mati. Karena tentara pemberontak Libya memilih untuk menyergap kami di sini, mereka akan membuat zona pembunuhan untuk mengubah tempat ini menjadi jebakan. Mereka tidak akan mengambil risiko para sandera memberikan mereka, jadi metode termudah dan paling langsung adalah membunuh mereka semua, jawab Xiao Luo. Setelah mendengar itu, tubuh seluruh anggota tim operasi khusus sedikit gemetar. Agak sulit bernapas ketika mereka menyadari betapa kejamnya para pemberontak Libya. Para prajurit sekarang menyadari apa yang dikatakan Xiao Luo benar, dan kenyataannya semua warga yang mereka datangi untuk diselamatkan sudah mati, dan usaha mereka sia-sia.
Jiang Ziming mengepalkan tangannya erat-erat, mengertakkan gigi, dan berkata, dengarkan Tuan Mi. Sudah waktunya kita mundur. Jumlahnya lebih dari 20. Sementara satu kelompok terus mengawasi sekelilingnya, kelompok lainnya berlari menuju pintu utama pabrik. Xiao Luo bertekad untuk menjaga Tang Wantian karena mereka dulunya adalah teman sekelas. Dia terus mengawasinya saat mereka mundur. Wanita ini sangat ketakutan hingga kakinya gemetar, dan kepalanya linglung. Dia pasti akan menghambat kemajuan seluruh tim jika dia tidak memberikan perhatian khusus padanya. Astaga, kejar mereka! Hamis berteriak melalui walkie-talkie sambil meneriakkan perintahnya. Dia kemudian memberikan instruksi kepada pemberontak Libya yang juga berpatroli di kota Stantin. Dia melaporkan apa yang terjadi dan memberitahu mereka arah yang dituju Xiao Luo dan timnya. Saat ini, Xiao Luo dan tim operasi khusus hanyalah ancaman yang semakin besar bagi kota ini. Tinggalkan jeepnya. Pemberontak Libya mempunyai senapan mesin berat, RPG, dan bazooka, jadi mengendarai mobil hanya mengundang mereka untuk menembak kami. Xiao Luo menghentikan Jiang Ziming dan pasukannya masuk ke dalam kendaraan. Dia kemudian melihat sekelilingnya, menunjuk ke sebuah gang kecil, dan berkata, ke arah sana. Kemudian, dia menyeret Tang Wantian bersamanya dan menuju ke arah itu. Ikuti mereka. Jiang Ziming memerintahkan dan melambaikan tangannya ke arah anggota tim lainnya. Itu adalah gang yang sangat gelap, panjangnya kira-kira 10 meter. Lebarnya hanya kurang lebih 1 meter, dan secara kebetulan mereka menemukan peta kota Stantin di atas tempat sampah di sampingnya yang masih dalam kondisi baik. Xiao Luo segera membukanya dan berdiskusi dengan Jiang Ziming. Kita harus berpencar dan memecah kekuatan tentara pemberontak Libya. Kami akan berkumpul di gereja ini. Apakah ada masalah? Xiao Luo berkata sambil menunjuk ke lokasi tertentu di peta. Mereka memiliki pengetahuan militer yang memadai dan merupakan prajurit yang terlatih, sehingga mereka terbiasa membaca peta dan dengan cepat menentukan lokasinya. Saran Xiao Luo jelas merupakan strategi terbaik bagi mereka untuk keluar dari situasi yang mereka alami. Mereka akan menjadi sasaran empuk jika mundur secara berkelompok. Sekalipun tidak ada puluhan ribu pasukan musuh, kota Stantin masih dapat menampung setidaknya 5 atau 6 ribu pejuang pemberontak Libya. Tim operasi khusus tidak punya pilihan selain berpisah. Itu mirip dengan strategi yang digunakan oleh 8 dewa ketika mereka menyeberangi lautan untuk menghadapi musuh mereka, kecuali di sini, ini adalah kota yang luas, dan mereka harus menemukan jalan keluar. Tidak masalah. Jiang Ziming menganggukkan kepalanya dan kemudian mengangkat tangannya saat dia membagi grup menjadi 4 tim yang terdiri dari 5 hingga 6 orang. Tang Wantian secara alami bersama Xiao Luo. Mengingat Tang Wantian belum pernah menjalani pelatihan militer apapun, Jiang Ziming tidak ingin membebani Xiao Luo dengan anggota lainnya, jadi Xiao Luo hanya membawa Tang Wantian bersamanya. Buk, buk, buk. Langkah kaki keras terdengar dari gang. Xiao Luo bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia mengambil granat dari pinggangnya, mengeluarkan peniti, dan melemparkannya ke dalam gang. Ledakan. Dengan ledakan keras, 7 hingga 8 pemberontak Libya tewas seketika dan terjerumus ke dalam genangan darah. Awan debu dan pasir memenuhi gang sebelum menyelimuti tubuh orang-orang yang terjatuh. Jiang Ziming dan timnya mendecakkan lidah mereka dan terkesan dengan pemikiran cepat dan reaksi cepat Xiao Luo. Mereka baru mulai bereaksi sekarang. Ayo pergi, mereka tidak bisa lagi tinggal di sana. Xiao Luo berpegangan pada Tang Wantian, masih dalam kondisi shock, dan berlari melewati gang. Tan, Mi, hati-hati, kita akan bertemu di gereja. Setelah keluar dari gang, Jiang Ziming dan pasukan operasi khususnya berlari ke arah berlawanan dari Xiao Luo. Xiao Luo berbalik dan menatapnya tetapi tidak mengatakan apapun. Dia tahu ini akan terjadi, dan seandainya dia sendirian, dia tidak akan dibebani dengan banyak tanggung jawab di pundaknya. Tapi saat ini, tidak mungkin dia membiarkan mereka semua mati, dan yang lebih penting, dia tidak akan membiarkan Tang Wantian mati di tanah terlantar ini. Keputusan tim operasi khusus untuk berpencar menyebabkan pemberontak Libya terpecah menjadi beberapa kelompok dan mengejar mereka. Suara tembakan dan ledakan bom memecah kesunyian kota Stantin. Tang Wantian, yang diseret oleh Xiao Luo melewati kota yang porak-poranda ini, tidak berpaling dari Xiao Luo sedetik pun. Pria ini berulang kali mengejutkannya dengan keterampilannya yang luar biasa, pengetahuan militer yang mendalam, dan kemampuannya untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat setiap saat. Semua hal yang dia lakukan hanya memberitahu dia satu hal, pria ini adalah anggota Departemen Rahasia Nasional. Oh, Xiao Luo, apa yang kamu alami beberapa tahun terakhir ini? Tang Wantian berpikir dalam hati, berharap dia bisa mengetahui segalanya dari pria ini. Tiba-tiba, Xiao Luo berhenti dan melepaskan tangannya. Dia berjongkok di lantai. Sepertinya dia sedang mencoba mendengarkan sesuatu dari bawah. Apa yang kamu lakukan? Tang Wantian bertanya karena dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Xiao Luo memberi isyarat agar dia diam. Dia kemudian menutup matanya dan mencoba mendengarkan dengan seksama. Suara dapat disalurkan melalui tanah, dan seorang prajurit yang berpengalaman dapat memahami getaran lemah yang ditangkap dan menentukan potensi ancaman serta lokasi musuhnya. Xiao Luo memiliki kemampuan seperti ini. Menempelkan telinganya ke tanah, Xiao Luo dapat melihat 2 kelompok pemberontak sedang menuju ke arah mereka, satu kelompok datang dari depan mereka dan satu lagi dari pukul 3. Tunggu di sini dengan tenang dan tetap di bawah. Jangan tinggalkan tempat ini, dan aku akan segera kembali. Xiao Luo meyakinkan Tang Wantian dan meninggalkan senapan sniper bersamanya. Pertama, dia harus mengurusnya, dan kedua, itu bisa memberinya rasa aman. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan belatinya, dan seperti serigala lapar mencari makanan, dia langsung menuju ke kelompok di depannya. Tang Wantian berjongkok tersembunyi dari pandangan dan memegang erat senapan sniper yang diberikan Xiao Luo padanya. Dia terlalu cemas dan sering memeriksa sekelilingnya. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti apa arti sebenarnya dari pepatah, perlakukan semua orang seperti musuh. Dia ingin berteriak agar Xiao Luo kembali, tetapi dia tahu bahwa dia harus tetap diam, atau dengan melakukan itu, dia akan mengungkap lokasinya dan menempatkan dirinya dalam bahaya. Embusan angin bertiup, dan dia bisa merasakan hawa dingin menembus tulangnya. Bahkan kicauan burung gagak yang lewat sudah cukup membuat tubuhnya menggigil. Dia menjadi semakin cemas seiring berjalannya waktu dan merasa tidak aman serta sedikit tidak aman. Dia terus-menerus merasa takut bahwa sekelompok pemberontak Libya yang menakutkan akan menemukannya kapan saja dan dengan kejam memukulinya sampai mati. Kenapa dia belum kembali? Kenapa dia tidak kembali? Penantian itu menguji kesabarannya, dan dia terus mengulangi kata-kata itu berulang kali dalam pikirannya. Dia terus melihat ke arah yang dituju Xiao Luo sebelumnya dan merasa cemas seperti semut di wajan panas.
Keringat dingin mengucur dari setiap pori-pori di tubuhnya, dan dia menyesal pernah datang ke sini. Ketika dia mengingat kembali keputusannya sebelumnya untuk melakukan perjalanan, dia bertanya-tanya apakah dia telah dirasuki hantu saat itu. Tidak kusangka dia cukup bodoh untuk masuk ke zona perang ini. Dia hanya berharap bisa kembali ke rumahnya yang damai, negara Hua yang membosankan, dan mengeluh tentang kehidupannya yang lancar setiap hari. Meskipun kehidupan di rumah terasa membosankan, saat ini, dia merindukan hari-hari itu. Detik dan menit berlalu, tapi Xiao Luo masih belum kembali. Tang Wantian menjadi semakin cemas. Dia memikirkan beberapa kemungkinan di kepalanya, tapi semuanya berakhir tragis. Jika Xiao Luo terbunuh, dia akan ditinggalkan sendirian di zona perang yang asing dan berbahaya ini. Dia merasa tidak berdaya dan putus asa. Xiao Luo, dia dengan lembut membisikkan nama Xiao Luo, berdiri, dan perlahan berjalan menuju ke arah yang dituju Xiao Luo. Karena ketakutannya, lengan dan kakinya gemetar tak terkendali. Dia pernah menjalani beberapa pelatihan militer di masa lalu dan akrab dengan penggunaan senapan. Dia terus menekan pelatuknya setiap saat karena dia sangat takut musuh akan muncul secara tiba-tiba. Baginya, setiap langkah yang diambilnya seperti berjalan di atas es tipis. Tang Wantian bisa mendengar dirinya terengah-engah dan merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia hampir pingsan. Dia sudah berkeringat banyak setelah berjalan sekitar 100 meter, dan pakaiannya basah oleh keringat. Tiba-tiba, dia bisa mencium aroma darah yang kuat terbawa angin sepoi-sepoi yang mengalir dari gang. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan rasa takutnya dan menenangkan dirinya, melangkah dengan hati-hati agar tidak mengeluarkan suara sama sekali. Dia perlahan berjalan menuju pintu masuk gang, senapan snipernya sudah siap dan bersiap untuk menembak segera setelah dia melihat musuh. Dia membeku karena terkejut ketika dia sampai di gang dan melihat ke dalam. Itu seperti pemandangan dari lukisan yang mengerikan dan mengerikan. Gang itu, yang panjangnya kira-kira 5 atau 6 meter, dipenuhi mayat satu detasemen pemberontak Libya. Pada setiap mayat terdapat luka fatal di leher. Seolah-olah ada binatang buas yang mengerikan telah menggigit mereka dengan taringnya dan mencabik-cabik leher mereka. Darah segar masih mengalir dari luka di leher mereka, menandakan bahwa mereka baru saja dibunuh belum lama ini. Ya Tuhan, ini, seolah-olah sebuah ledakan baru saja terjadi di kepala Tang Wantian. Yang bisa dia dengar hanyalah ledakan keras, telinganya berdengung, dan dia bisa merasakan hawa dingin menjalar dari bagian atas tengkorak hingga ke telapak kakinya. Seluruh tubuhnya bergetar, dan ketika dia mencium bau darah yang menyengat lagi, dia tidak bisa menahannya lagi. Dia bersandar ke dinding, menundukkan kepalanya, dan muntah. Saat itu, sebuah tangan dari belakangnya menyentuh bahunya. Tang Wantian, seperti kucing yang terkejut, bereaksi dengan cepat dan melompat kaget, berbalik seolah-olah dia baru saja tersengat listrik. Dia mencoba mengarahkan senapan sniper ke orang di belakangnya dan menembak siapapun itu. Ini aku. Ketika dia mendengar suara yang dikenalnya, Tang Wantian langsung menjadi tenang dan menenangkan sarafnya. Dia melihat kedua kali untuk memastikan bahwa orang yang berdiri di depannya bukanlah salah satu pemberontak. Dia lega karena itu adalah Xiao Luo. Pakaiannya berlumuran darah, tapi wajahnya sama datarnya, matanya sedingin es. Tang Wantian kembali duduk di tanah dan mulai menangis. Kenapa lama sekali kamu kembali? Kupikir kamu sudah, katanya. Xiao Luo dengan tenang menatapnya, lalu membungkuk untuk mengambil senapan sniper di tanah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tang Wantian yang dulunya adalah wanita kuat, sepertinya telah menghilang. Hei, aku sudah melakukannya dengan cukup baik di sini, oke. Jika itu gadis lain, saya yakin mereka sudah kencing di celana sekarang, jawab Tang Wantian. Apakah begitu? Tapi harus kuakui kau lebih kuat dari wanita pada umumnya. Setidaknya berteriak bukanlah satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan dalam situasi seperti ini, Xiao Luo mengangguk setuju. Setelah mendengar itu, Tang Wantian menyadari bahwa Xiao Luo yang dia kenal telah kembali lagi. Ada rasa keakraban yang mendorongnya untuk berdiri dan menggerutu, kemana kamu pergi? Saya menyingkirkan sekelompok orang ini. Xiao Luo berkata dengan nada acuh tak acuh, menggunakan matanya untuk menunjuk ke arah mayat pemberontak Libya di gang. Mereka, maksudmu mereka semua dibunuh olehmu. Tiba-tiba, Tang Wantian menyadari bahwa Xiao Luo merasa asing lagi. Bagaimana mungkin semuanya mati di tangan Xiao Luo? Sungguh sulit dipercaya dan menakutkan. Xiao Luo menganggukkan kepalanya tanpa berkomentar apapun, merasa tidak perlu bertele-tele. Selain itu, tidak mungkin dia bisa menyembunyikannya. Ya Tuhan, apakah orang ini setan? Tang Wantian tidak percaya bahwa ini adalah Xiao Luo yang dia kenal sejak masa kuliahnya. Kuat dan bertenaga, membunuh tanpa ragu-ragu, dan tetap tenang meski telah membunuh begitu banyak orang. Itu menakutkan, dan sekarang dia sedikit takut pada Xiao Luo. Xiao Luo memandang Tang Wantian, mengetahui apa yang ada dalam pikirannya. Ini adalah zona perang, dan negara ini tidak memiliki undang-undang lagi. Jika Anda ingin hidup, Anda harus membunuh semua musuh sebelum mereka membunuh Anda. Tidak peduli bagaimana kamu memandangku, tapi aku harus melakukan apa yang perlu. Kecuali tentu saja Anda ingin tinggal di sini selamanya, ujarnya. Meskipun Tang Wantian memahami logikanya, dia tidak dapat menerima versi Xiao Luo ini dalam waktu sesingkat itu. Xiao Luo, maukah kamu melindungiku? Dia bertanya. Kami adalah teman sekelas, dan Anda telah banyak membantu saya selama masa kuliah kami. Karena kita berhasil bertemu di sini, yakinlah bahwa aku akan melindungimu, kata Xiao Luo. Tang Wantian kini diyakinkan dan bertanya, apakah menurutmu kita bisa kembali ke negara kita hidup-hidup? Xiao Luo berpikir sejenak sebelum memberikan jawaban tegas. Ya. Tang Wantian memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, meskipun aku tahu kamu hanya mencoba yang terbaik untuk menghiburku, aku tetap akan mempercayaimu. Kenyamanan. Xiao Luo mengerutkan alisnya dan kemudian tertawa tak berdaya. Dia juga tidak menjelaskan maksudnya. Dia yakin bahwa dia akan membantu wanita ini meninggalkan Libya dengan selamat dan menambahkan, ingat, ketika Anda di sini, Anda harus melakukan apa yang saya katakan. Sama seperti sebelumnya, aku membuatmu menunggu di sana, jadi apapun yang terjadi, kamu harus tetap di sana tanpa bergerak, mengerti? Aku mengerti, kata Tang Wantian sambil menganggukkan kepalanya. Hamis tidak percaya dengan berita yang baru saja disampaikan oleh bawahannya. Apa, 2 tim di wilayah Dongcheng dimusnahkan, semuanya dengan leher disayat. Dia berkata. Iya Letnan Kolonel, semuanya tewas. Kami telah menyelidiki daerah tersebut dengan sangat hati-hati, dan sebagian besar dari mereka digorok lehernya bahkan sebelum sempat mengambil gambar. Teknik yang dia gunakan sangat rapi, trakea dan esofagus keduanya terpotong dalam satu pukulan, lapor bawahan tersebut, berbicara melalui walkie-talkie dengan suara bergetar.
Sial, apa yang terjadi? Saya akan segera ke sana. Hamis menutup telepon, melompat ke jeep militer, dan memerintahkan pengemudi untuk menuju ke TKP secepat mungkin. Tidak ada lagi peraturan lalu lintas atau undang-undang lagi, sehingga mereka bahkan tidak perlu peduli jika mereka merusak infrastruktur umum. 3 mobil jeep melaju ke TKP dengan ugal-ugalan, meninggalkan jejak berdebu. Saat Hamis melihat mayat prajuritnya berserakan di jalan, dia tersentak dan mengepalkan tangannya erat-erat. Tidak ada keraguan bahwa orang yang melakukan ini adalah tentara NSA yang disebutkan oleh keluarga Bai dari negara Hua kepada saya, Mi. Dia di sini untuk melindungi koresponden perang. Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya, kita benar-benar tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Ini adalah perintahku, abaikan kelompok tentara lain dari negara Hua untuk saat ini, dan aku ingin semua orang fokus mengejar Mi ini. Ya Pak, bawahannya merespons dengan keras. Hamis berdiri di sana, meringis dengan gigi terkatup sambil memandang ke langit timur. Seharusnya aku tahu kalau itu Mi, kalau tidak dia tidak akan menanyakan kabar Sarah Mitchell padaku. Tentara NSA memang luar biasa, tapi ini wilayah saya, kamu tidak akan lolos meskipun kamu punya sayap, gumamnya. Seorang bawahan datang membawa beberapa informasi untuk dilaporkan. Letnan Kolonel, ada pesan dari ketua. Dia mengatakan bahwa tentara pemerintah yang kita kalahkan telah berhasil mengumpulkan 5.000 tentara, dan mereka bergerak menuju kota Stantin. Mereka akan tiba di sini sekitar setengah jam lagi. Kepala suku memerintahkan kami untuk melenyapkan tentara bangsa Hua itu secepat mungkin, dan kemudian membantunya melawan tentara pemerintah, katanya. 5.000 tentara pemerintah. Hamis cukup terkejut, tapi tetap saja, wajahnya terlihat percaya diri. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya sambil mengangkat dagunya dan berkata, beritahu kepala suku bahwa setengah jam sudah cukup bagiku untuk menghancurkan tentara negara Hua, mereka sudah melakukan perjuangan mati-matian. Dan katakan padanya bahwa tentara NSA yang dikirim oleh Hua Nation untuk melindungi koresponden perang juga ada di antara tentara dan sekarang sedang duduk diam. Mereka tidak punya cara untuk melarikan diri. Dia sangat percaya diri karena dia telah mengirim seseorang untuk mengunci pintu masuk utama ke kota Stantin. Tidak mungkin tentara negara Hua bisa kabur. Setiap gerbang dijaga ketat dan dilengkapi dengan senapan mesin dan RPG yang dapat membunuh siapapun yang berani melakukan terobosan. Ya Pak, bawahan menerima perintah, berbalik, dan menyampaikan pesan kepada kepala suku. Asteris. Kota Stantin terpencil, dan hampir tidak ada bangunan yang masih utuh, dengan puing-puing akibat ledakan peluru, kawah bekas ledakan, dan lubang peluru berserakan di mana-mana. Debu yang berterbangan dan asap rokok memenuhi udara, dan rasanya seperti waktu telah kembali ke perang besar, dan bukan di era damai abad ke-21 di mana masyarakat dilindungi oleh hukum dan tidak perlu khawatir akan kekurangan pangan. Xiao Luo bergerak melewati reruntuhan bersama Tang Wantian. Semakin banyak Tang Wantian menghabiskan waktu bersama Xiao Luo, dia menjadi semakin misterius dan kuat. Dia diam-diam telah memusnahkan para pejuang pemberontak Libya yang mereka temui dalam perjalanan ke sini hanya dengan sebilah belati. Sejauh ini, setidaknya 50 orang terbunuh dengan senjata itu, dan senjata itu terlihat seperti pedang berlumuran darah iblis yang menjadi rumah bagi roh jahat yang menikmati setiap pembunuhan yang dia lakukan. Dengan menggunakan peta, Hamis menandai kemungkinan rute yang akan diambil Xiao Luo untuk keluar kota. Dia sedang menyusun rute berdasarkan jejak pembantaian yang ditinggalkan Xiao Luo. Sebuah jaring sedang dipasang, dan pengepungan sedang berlangsung saat pejuang pemberontak sudah menuju ke arah Xiao Luo dari segala arah, dan segera, mereka akan mengepungnya. Xiao Luo, seberapa jauh kita dari gereja? Setelah berlari agak jauh, Tang Wantian tidak tahan lagi, karena kekuatan fisiknya tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Luo. Dia terengah-engah, dan kakinya terasa tegang dan mati rasa karena kelelahan. Segera, kata Xiao Luo, kita akan aman saat sampai di gereja. Tang Wantian bertanya. Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan menjawab, gereja hanyalah tempat perlindungan sementara, dan rencananya adalah menggunakannya sebagai rumah persembunyian untuk keluar dari kota ini. Semua gerbang sudah dijaga oleh pejuang pemberontak Libya, dan pasti akan ada pertempuran sengit untuk mencapai terobosan. Wajah Tang Wantian menjadi pucat ketika dia mendengar apa yang dikatakan Xiao Luo. Dia tidak tahu bahwa melarikan diri akan sesulit ini, dan dia mulai bertanya-tanya apakah dia bisa lolos hidup-hidup. Tiba-tiba, dia sangat merindukan negara asalnya. Xiao Luo, aku, diam, plus. Tang Wantian baru saja hendak berbicara ketika Xiao Luo tiba-tiba memotongnya. Mengamati ekspresi seriusnya, Tang Wantian tahu bahwa musuh sudah dekat. Dengan gugup, dia segera menutup mulutnya dan tetap diam. Xiao Luo tengkurap di tanah dan mencoba mendeteksi getaran apapun pada petarung yang mendekat. Dalam keterkejutannya, dia mendengar pola langkah kaki yang familiar, bukan dari satu atau dua arah, tapi dari mana-mana, dan bahkan terdengar gemuruh kendaraan berat bersamanya. Pejuang pemberontak Libya telah menyerah terhadap Jiang Ziming, dan mereka semua mendatangi saya. Xiao Luo mengerutkan kening dan menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi, karena musuh-musuhnya sepertinya menargetkan semua sumber daya mereka secara khusus padanya. Dalam benak Xiao Luo, hanya ada satu penjelasan untuk ini, misinya di sini untuk mengeksfiltrasi Sarah Mitchell pasti telah terungkap, yang berarti ada mata-mata di NSA. Dia tidak bisa memikirkan orang lain yang akan menjualnya selain wanita dari keluarga Bai, yang dijuluki Mawar. Dan situasi yang dia hadapi hanya bisa diatur oleh keluarga Bai, memanfaatkan pejuang pemberontak Libya untuk melenyapkannya. Sungguh cara yang hebat untuk menyingkirkan lawan dengan menggunakan pisau orang lain. Senyuman misterius terbentuk di bibir Xiao Luo, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengamati sekeliling, dan, akhirnya, matanya tertuju pada bangunan tempat tinggal berlantai 7 atau 8. Xiao Luo mengalihkan pandangannya dari gedung dan menatap Tang Wantian dengan tenang. Kami dikepung, katanya. Apa? Ketika Tang Wantian mendengar itu, dia sangat terkejut hingga dia terhuyung mundur, hampir jatuh ke tanah. Xiao Luo melihat sekeliling dan melihat sebuah lubang di dekatnya. Dia berjalan mendekat dan menginjak tepi penutup lubang gat. Kekuatan itu langsung membuka tutupnya, memperlihatkan lubang akses yang gelap gulita. Kemarilah, Xiao Luo melambai pada Tang Wantian. Tang Wantian menurut dan berjalan ke arahnya. Tanpa berkata apa-apa, Xiao Luo tiba-tiba mendorongnya ke dalam lubang. Memang tidak terlalu dalam, tapi cukup bagi seseorang untuk bersembunyi di sana. Tetaplah di sini, dan jika sudah aman, aku akan kembali dan menjemputmu. Ingat, apapun yang kamu dengar dari sini, jangan bersuara, dan ketika aku kembali, aku sendiri yang akan membuka penutupnya. Tang Wantian tanpa sadar mengangguk dan menelan ludah. Xiao Luo baru saja hendak menutup penutup lubang ketika Tang Wantian menghentikannya. Xiao Luo, jangan lupakan aku, dan, tetap hidup, kamu harus tetap hidup.
Mata Tang Wantian memerah, air mata mulai mengalir di matanya. Dia hampir terdengar seperti sedang memohon untuk hidupnya, karena Xiao Luo adalah satu-satunya harapannya. Jika sesuatu terjadi padanya, dia pasti akan ditangkap dan disiksa oleh para penculiknya. Xiao Luo memandang Tang Wantian, penampilan wanita besinya dibuang, dan dia tiba-tiba teringat saat dia bersama Chu Yue di Wild Boar Ridge. Gadis kaya itu juga mengatakan hal serupa dengannya. Jangan khawatir, ini akan baik-baik saja. Xiao Luo menjawab dengan suara datar dan menutup penutupnya. Saat lubang gat ditutup, ruang kecil itu menjadi gelap gulita. Tang Wantian meringkuk dengan punggung menempel ke dinding kandang yang kotor, saat rasa takut muncul di benaknya. Seluruh tubuhnya menggigil, dan giginya bergemeletuk tak terkendali. Di dalam lubang gat yang sempit, Tang Wantian diliputi klaustrofobia, merasa tercekik dan dadanya sangat sesak. Dia merasa seperti dikubur hidup-hidup dan kesakitan. Satu-satunya cahaya yang didapatnya adalah cahaya yang menyinari lubang kecil di penutup lubang gat, yang juga merupakan satu-satunya sumber udara bersih baginya. Menit demi menit berlalu, hal itu menjadi tak tertahankan, dan dia merasakan keinginan yang sangat besar untuk berteriak memanggil Xiao Luo dan memintanya untuk membuka penutup lubang gat. Tapi, tiba-tiba, dia mendengar suara tak beraturan dari sepatu bot berat yang tak terhitung jumlahnya berjalan tepat di depannya di jalanan di atas. Itu membuatnya takut, dan dia menahan napas. Kemudian, dia mendengar suara kendaraan bergemuruh di dekatnya, dan dia tahu bahwa pejuang pemberontak Libya telah tiba. Letnan Kolonel, seorang kapten pemberontak Libya memberi hormat kepada Hamis. Di mana dia? Hamis bertanya dengan suara serak dan cemas. Di sana, di atas bangunan tempat tinggal umum, jawab kapten sambil menunjuk ke bangunan 7 atau 8 lantai di kejauhan. Hamis mendorongnya ke samping dengan agresif dan merengut, sial, jika Anda tahu dia ada di sana, mengapa Anda tidak menjatuhkannya? Hamis memelototi sang kapten, lalu menyerbu keluar dan siap mengambil tindakan sendiri. Kapten menghentikannya dan berkata, tidak, Letnan Kolonel, orang itu adalah penembak jitu. Lusinan orang kami telah ditembak mati olehnya, semuanya dengan satu tembakan di kepala. Semuanya dengan satu tembakan di kepala. Hamis begitu terkejut hingga matanya terbuka lebar. Seorang kapten telah melaporkan kepadanya kejadian serupa yang terjadi di pabrik terdekat. Dia yakin penembak yang bersembunyi di pabrik juga adalah Mi ini, dan keahlian menembaknya tidak bisa dianggap remeh. Ya, Letnan Kolonel, kata sang kapten sambil menganggukkan kepalanya dengan tegas, mereka semua telah berlindung, dan kami menunggu perintah Anda. Tolong beri kami perintah Anda. Hamis sangat marah dan memelototi sang kapten. Persetan dengan perintahnya, saya ingin orang-orang itu menyerbu gedung itu, dan saya akan memberikan $100.000 kepada siapapun yang menangkapnya hidup-hidup. Dia meraung, dia memiliki lebih dari 800 orang, kenapa dia harus takut dengan penembak jitu yang lokasinya diketahui? Tidak mungkin seorang penembak tunggal dapat menghentikan seluruh pasukan yang berkumpul di tempatnya dalam gelombang pejuang yang tak kenal takut. Ya Pak, kapten menjawab dengan sungguh-sungguh dan menyampaikan perintah Hamis. Uang dalam jumlah besar akan mengubah siapapun menjadi pahlawan. Setelah mendengar hadiah $100.000, para pejuang pemberontak Libya bergegas menuju bangunan tempat tinggal dari segala arah. Ayo, tidak peduli berapa banyak dari kalian, aku akan membunuh kalian semua. Di dalam gedung, mata Xiao Luo melotot mematikan, dan binatang buas di dalam dirinya telah terbangun. Esensi jahat terwujud dalam dirinya dan sesuatu yang aneh terpancar dari tubuhnya. Pasukan yang terdiri dari 200 pemberontak Libya menyerbu ke lantai dasar bangunan tempat tinggal, dengan tujuan untuk mengalahkan Xiao Luo dengan jumlah pasukan mereka yang banyak. Tapi, tanpa peringatan apapun, langit-langit di atas mereka runtuh tepat pada saat itu juga. Dan puluhan di antaranya tewas di tempat. Balok-balok beton yang sangat besar dengan tepi bergerigi dan tulangan terbuka menghantam para pemberontak, memotong daging dan tulang serta menyebabkan organ dalam dan usus keluar dari tubuh mereka. Adegan itu sangat mengerikan. Para pejuang pemberontak lainnya terkejut sesaat sebelum mereka berkumpul kembali dan bergegas menaiki tangga menuju lantai atas. Saat mereka menginjakkan kaki di lantai 3, sebuah benda berwarna hitam terlempar dari sudut ruangan. Ia melayang di udara, memantul beberapa langkah sebelum berguling menuruni tangga menuju kerumunan pemberontak. Itu adalah granat tangan. Salah satu pejuang pemberontak berteriak dengan mata melotot ngeri. Segera, granat tangan itu meledak, mengirimkan pecahan peluru dan gelombang gas panas yang beriak melalui tangga. Tangisan kesedihan yang menusuk terdengar saat asap mengepul dan anggota tubuh terlempar ke udara. Lusinan pemberontak tewas, dan tubuh mereka yang terbakar parah berserakan di tangga. Mendesis. Mereka terbujuk oleh tawaran hadiah yang besar, namun pemandangan mengerikan itu membuat para pejuang pemberontak terkesiap, dan banyak dari mereka mulai mundur dengan panik. Lawan mereka memiliki keuntungan karena berada di dataran tinggi, dan jika mereka terus menaiki gedung tanpa rencana, mereka semua akan terbunuh oleh granat bahkan sebelum mencapai lantai paling atas. Hei, apa yang kamu pikirkan? Saat berlindung, para pemberontak mendengar suara mengejek mereka dari atas. Para pemberontak Libya secara naluriah mendongak dan melihat Mi, satu-satunya penembak jitu, yang diperintahkan oleh letnan kolonel mereka untuk ditangkap hidup-hidup dengan hadiah $100.000 untuk kepalanya. Bang, tikus tate. Mereka langsung bereaksi dan mulai menembak secara membabi buta. Namun, Xiao Luo lebih cepat dan lincah, dan dia sudah menjauh dari pintu masuk tangga ketika mereka mulai menembak. Para pejuang pemberontak kali ini tidak ragu-ragu, dan mereka mengejar Mi dengan sekuat tenaga. Saat mereka mencapai lantai 5, mereka melihat seorang pria yang mengenakan kamuflase kelelahan berdiri di aula kosong dan penuh pertempuran dengan punggung menghadap mereka. Angkat tanganmu, kapten berteriak, mengarahkan senjatanya ke arah Xiao Luo. Haha. Bahu Xiao Luo bergetar saat dia tertawa terbahak-bahak. Tawa tersebut membuat para pejuang pemberontak merasa ngeri, dan bulu kuduk mereka berdiri tegak, karena tawa tersebut adalah tawa yang misterius dan jahat yang menimbulkan ketakutan di dalam hati mereka. Apa kamu mendengar saya? Angkat tanganmu, sang kapten berteriak lagi. Xiao Luo perlahan berbalik. Kalian bahkan tidak tahu apakah kalian masih hidup dalam beberapa menit ke depan, namun kalian pikir kalian berhak memintaku untuk mengangkat tanganku. Tidak ada emosi di matanya, dan matanya berwarna merah darah dan bersinar, sebuah tanda bagi musuh-musuhnya bahwa dia menginginkan darah. Suhu di dalam ruangan tiba-tiba turun hingga titik beku. Air merah, matanya menjadi merah. Para pejuang pemberontak merasa jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka dalam ketakutan, karena mereka belum pernah melihat seorang pria dengan mata merah darah. Secara naluriah, sang kapten merasakan bahayanya, dan keinginannya untuk bertahan hidup muncul. Tembak, bunuh orang itu, dia berteriak.
Bahkan hadiah $100.000 tiba-tiba terasa tidak berarti, dan karena ketakutan, para pemberontak menarik pelatuknya. Bang, bang, tikus tate-ate-ate. Saat senjata mereka berkobar, peluru berterbangan ke segala arah, dan kotak peluru berserakan di tanah. Ratusan tembakan menghujani Xiao Luo dalam hitungan detik. Namun tidak pernah terpikir oleh siapapun bahwa saat mereka melepaskan tembakan, Xiao Luo sudah tidak ada lagi di tempatnya. Dia sudah pergi. Kemana dia pergi? Apakah dia hantu? Para pejuang pemberontak tercengang, dan rasa takut muncul saat mereka mencari Xiao Luo kemana-mana. Tiba-tiba, sang kapten merasakan hawa dingin yang aneh di bagian atas kepalanya, dan ketika dia melihat ke atas, yang dia lihat hanyalah sebuah batang baja menghantam kepalanya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika batang baja itu menghantam kepalanya dengan kuat. Gedebuk, kaptennya tewas saat tertabrak. Otaknya hancur menjadi bubur ketika batang baja itu menghancurkan tengkoraknya menjadi beberapa bagian. Sejumlah darah dan materi otak berwarna keputihan berterbangan dari kepalanya, dan yang tersisa hanyalah mayat yang dipenggal dan tergeletak di tanah. Para pejuang pemberontak merasa ngeri ketika melihat kapten mereka terbaring mati tanpa kepala. Pria tak dikenal ini hanya membutuhkan satu pukulan untuk melakukan itu, apakah dia manusia atau monster. Karena ketakutan, mereka mulai menembak dengan liar. Tapi Xiao Luo berubah menjadi hantu, dan tidak ada peluru yang bisa mengenainya. Dia berlari melewati barisan pemberontak dalam sekejap dan memukul kepala mereka masing-masing dengan pukulan yang mengejutkan menggunakan batang baja yang dia ambil. Setiap pukulan menjatuhkan seorang pejuang pemberontak, dan kepala mereka semua dihantam, darah dan otaknya berceceran ke lantai. Mereka sedang melihat iblis itu sendiri. Iblis, itulah pikiran pertama yang terlintas di benak para pejuang pemberontak Libya yang bergegas masuk ke dalam bangunan tempat tinggal. Seorang pria yang tidak takut dengan senjata dan dapat dengan mudah dan brutal membunuh siapapun hanya dengan tongkat baja tidak boleh dianggap sebagai seorang pria. Dia pasti iblis yang keluar dari neraka terdalam. Mata merah darahnya adalah bukti yang cukup. Pembunuhan sepihak terus berlanjut tanpa henti, dan setidaknya selusin atau lebih pejuang pemberontak membuang senjata mereka karena ketakutan. Mereka berlari menuju lantai dasar, berteriak sekuat tenaga sampai ke bawah. Mereka hanya punya satu pikiran di kepala mereka, lari. Lari dari iblis. Mereka hanya berharap bisa dilahirkan dengan lebih banyak kaki pada saat itu juga. Setelah mereka melarikan diri dari bangunan tempat tinggal, mereka kembali ke unitnya. Para pejuang pemberontak yang melarikan diri segera jatuh ke tanah, tampak lemah dan pucat, dan mereka terengah-engah. Wajah dan dahi mereka dipenuhi keringat dingin, dan beberapa mengompol, kehilangan kendali atas kandung kemih karena ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Di mana yang lainnya? Hamis menghampiri mereka dan menendang salah satu tentara saat dia menanyai mereka. Mereka semua, semuanya mati, dia bukan manusia, dia iblis sendiri. Salah satu pejuang pemberontak yang melarikan diri berkata sambil menatap kosong ke angkasa, dan suaranya bergetar saat dia menjelaskan, dia hanya menggunakan batang baja, dia menghancurkan kepala kami hingga terbuka seperti semangka, darah dan materi otaknya itu adalah mimpi buruk. BARF, mengingat pembantaian yang baru saja dia saksikan, dia tidak dapat menahannya lagi dan mulai memuntahkan muntahan ke sepatu Hamis. Bajingan yang tidak berguna, sudut mulut Hamis bergerak-gerak, lalu dengan marah, dia menendang prajurit itu tepat di dadanya. Ledakan, pejuang pemberontak Libya itu terlempar kembali dengan bunyi gedebuk yang memuakkan. Setelah mendarat dengan keras di lantai, dia tidak hanya memuntahkan apa yang ada di perutnya tetapi juga sejumlah besar darah. Hamis tidak lagi menunjukkan kepedulian terhadap selusin tentara yang melarikan diri dari pembantaian tersebut. Dia berbalik dan menatap bangunan tempat tinggal dari kejauhan, mengertakkan gigi, dan berteriak, ledakan. Hancurkan bangunan itu dengan semua cangkang yang kita punya. Saya ingin dia terkubur dalam puing-puing bersama dengan bangunan itu. Dia sangat marah karena hanya sekitar selusin dari 200 tentara yang dia kirim ke gedung itu yang keluar hidup-hidup. Ditambah dengan jumlah prajurit yang tewas sebelumnya, kerugiannya lebih dari yang dia perkirakan. Kepala suku tidak akan senang, dan dia bisa melupakan hadiah apapun bahkan jika dia membunuh semua tentara negara Hua itu. Sebaliknya, dia akan dihukum berat karenanya. Ya Pak, ajudannya berbalik dan menyampaikan perintahnya. HUMP, boom BOOM. Selusin peluru peledak dilemparkan dari mortir berat, mendarat di bangunan tempat tinggal, berulang kali. Tidak ada yang selamat ketika rentetan mortir terus berlanjut, menghantam gedung seolah-olah tidak memerlukan biaya sepeser pun. Setelah pemboman terus-menerus, awan asap dan debu besar mengepul dari gedung. Puing-puing dari dinding beton yang hancur berjatuhan ke tanah karena bangunan tempat tinggal tersebut mengalami kerusakan yang lebih parah daripada yang dapat ditanggungnya. Setelah 5 atau 6 tembakan, struktur tersebut kehilangan integritasnya dan mulai bergeser secara berbahaya. Tak lama kemudian, bangunan itu runtuh, awalnya perlahan, lalu tiba-tiba semuanya runtuh menjadi tumpukan puing. Itu tampak seperti ledakan terkendali dalam proyek pembongkaran. Letnan Kolonel, bahkan robot yang terbuat dari baja yang diperkuat akan hancur menjadi bubur di bawah bangunan itu setelah runtuh, apalagi manusia yang berdaging dan berdarah, kata ajudan itu, mencoba membangkitkan semangat komandannya. Tapi Hamis tidak berminat untuk itu dan menamparkan wajahnya. Sudah agak terlambat untuk berkomentar. Dia merengut. Ajudan itu mengangguk berulang kali dan segera menyingkir. Ya, Tuan, saya terlalu banyak bicara. Hah, begitu banyak untuk agen NSA yang sangat dihormati ini, Mi. Apakah dia pikir dia bisa melindungi koresponden perang itu dan membantunya melarikan diri dari Libya? Dia sedang melamun. Hamis memandangi apa yang tersisa dari bangunan tempat tinggal itu, yang kini hanya tinggal puing-puing, lalu meludah dan berkata, kirim pesan kepada kepala suku, beritahu dia bahwa lalat yang mengganggu itu telah diatasi. Ya Pak, ajudan itu mengangguk, berbalik, dan berjalan menuju perangkat komunikasi di kendaraan komando. Gedebuk, tiba-tiba, entah dari mana, sebuah peluru dari senapan sniper melesat di udara, dan masuk ke kepala ajudan dari pelipis kirinya, dan membuat lubang besar di sisi kanan wajahnya, memercikkan aliran darah dan otak dari tengkoraknya. Mata ajudan itu tampak kusam dan kosong saat dia terjatuh ke tanah bahkan sebelum dia bisa menangis kesakitan. Hamis terlonjak kaget dan segera merunduk untuk berlindung. Jantungnya berdebar-debar saat melihat wajah tanpa ekspresi dan kusam, membuka mata mendiang ajudannya. Letnan Kolonel, seorang kapten berjalan ke arahnya. Gedebuk, peluru lain ditembakkan dari senapan sniper yang sama untuk mendapatkan headshot yang bersih, dan tubuh kedua jatuh ke tanah. Idiot, bebek sialan dan berlindung. Jangan tunjukkan dirimu.
Hamis adalah seorang komandan militer yang berpengalaman dan kompeten, dan dia tidak kewalahan menghadapi musuh menakutkan yang dihadapinya. Dia berteriak agar anak buahnya berlindung, dan segera, mereka yang awalnya ingin berlari ke arahnya memeriksa tindakan mereka dan berlindung. Mereka membungkuk dan tetap berada di balik penutup kendaraan dan berjalan ke sisi komandan mereka. Para pejuang pemberontak Libya terkejut karena Mi selamat dari runtuhnya gedung tersebut. Setelah rentetan peluru dengan daya ledak tinggi, bangunan itu kini hanyalah puing-puing, namun Mi masih hidup, hanya Tuhan yang tahu bagaimana dia bisa melarikan diri ke bangunan tempat tinggal di dekatnya selama pemboman. Para pemberontak sekarang menyadari bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang bukan manusia. Cek, apakah ada penembak jitu lain? Hamis menggeram, sambil menjaga punggungnya menempel ke sisi truk. Setiap tembakan yang dia lakukan mengenai kepala. Sepertinya itu Mi dari Hua Nation lagi. Dia masih hidup. Tamparan. Hamis memukul wajah pria itu dengan brutal karena mengatakan itu dan menatap tajam ke arahnya. Apakah kamu masih tertidur, atau sedang tidur sambil berbicara? Bagaimana mungkin dia tidak mati? Cobalah bersembunyi di bangunan tempat tinggal setelah 50 atau 60 peluru diluncurkan ke arahmu, dan lihat apakah kamu akan mati. Dia menggeram. Hamis kemudian melihat ke arah datangnya peluru senapan sniper dan berkata, kedua bangunan tempat tinggal itu berjarak 20 hingga 30 meter, kecuali dia bisa terbang, dia tidak mungkin pindah ke bangunan lain, bukan? Ya Pak, pasti ada penembak jitu lain, itu tidak mungkin Mi. Bawahan Hamis yang lain segera menyetujuinya, tidak mau diserang oleh atasannya. Tapi, jauh di lubuk hati para pria itu, tampak jelas bahwa tidak ada penembak jitu lain, penembak jitu, baru, itu tidak lain adalah Mi. Jika memang ada penembak jitu lain, mengapa dia tidak menembak sampai sekarang? Itu tidak masuk akal, tapi tidak ada yang berani menyuarakan hipotesis mereka di hadapan komandan mereka. Hahaha, Hamis mulai tertawa terbahak-bahak, puas karena tidak ada orang yang berani menantang pandangannya. Namun terlepas dari keberaniannya, ketakutan di matanya tidak bisa disembunyikan dari anak buahnya. Lanjutkan peluncuran, hancurkan dia dan bangunan tempat tinggal menjadi berkeping-keping. Dia meraung. Ya Pak, perintah itu diturunkan, dan sekali lagi, rentetan peluru diletakkan di bangunan tempat tinggal lainnya. Kali ini sasarannya tidak lagi terbatas pada bangunan tempat tinggal, melainkan seluruh kawasan terbangun. Para pemberontak terus menjatuhkan mortir ke dalam tabung-tabung berat dan tidak berhenti sampai seluruh peluru di dalam peti habis. Ledakan, 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 bumi berguncang dengan setiap ledakan, bergema seperti deru guntur. Awan debu dan pasir membubung ke udara saat rentetan serangan meluas keluar hingga meratakan area yang lebih luas di sekitar bangunan. Ketika rentetan serangan berhenti, seluruh area tertutup kabut debu halus, dan jarak pandang tidak lebih dari 5 atau 6 meter. Tampaknya bom asap yang tak terhitung jumlahnya telah ditembakkan di area tersebut. Pemberontak Libya hampir kehilangan akal sehatnya, karena Xiao Luo telah menjadi mimpi buruk terburuk mereka, dan itulah sebabnya tindakan ekstrim seperti itu diambil. Xiao Luo seperti hantu yang mengenakan seragam kamuflase, bersembunyi di lingkungan yang tidak bersahabat ini. Di bawah naungan kabut, dia mulai meraup nyawa para pejuang pemberontak. Belati di tangannya adalah sabit malaikat maut, dan kemanapun dia pergi, tidak ada satu jiwa pun yang selamat.